Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat guru kita bersama, Bapak Muji Santosa, sekaligus dari ownernya Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Ibu Eka Wara Martianti, yang pada kesempatan siang sore hari ini akan berbagi ilmu ya Bu, sharing terkait pengadaan alat kesehatan melalui e-purchasing. Bapak Ibu peserta webinar kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting dimanapun berada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan hidayah kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang sore ini kita bisa bertamu secara online di kelas khusus webinar Muji Santosa Training and Consulting. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Zoom dilaksanakan akan kami bacakan tata tertibnya atau peraturannya, bahwa Zoom akan dilaksanakan selama 90 menit yang terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah paparan materi dari narasumber selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab selama 45 menit. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, diharapkan nanti bisa klik tombol raise hand untuk bertanya. Kalaupun ada kendala, mungkin bisa kirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Dan nanti manakala memungkinkan itu yang akan dijawab. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada siang sore hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga pada kesempatan siang sore hari ini kita diberi kelancaran, kemudian tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Tanpa menunda waktu, sudah 14.04. Waktu dan layar kami persilakan ke Bu Eka Wara, monggo. Sebelum dilanjut Bu Eka Wara, Salah satu pendahuluan ya. Jadi itu kan direktur ya, staff Bu ahli atau Eka manajer apa Wara gitu di merupakan Netflix. Saya pernah baca, Anda coba cari. fasilitator Dia PBJL keluar KPP, kerja beliau advisor padahal PBJL gajinya KPP, 583 kemudian juta saat ini sebagai Kepala sebulan. ULP di Rumah Orang Sakit Jantung dan masih Pembuluh muda Darah lagi, usianya Harapan belum 40. Kita. Itu saya 33 atau 35 atau Oke, 38 lupa. selanjutnya waktu Sudah kami lama, cuma saya ingat serahkan ke Bu tiba-tiba Eka kepikir Wara, itu monggo lagi. Bu. Kok bisa? Baik, terima kasih Pak Kuswoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati guru saya, mentor saya, Bapak Muji Santosa, dan juga selaku pendiri dari Muji Santosa Training and Consulting, Pak Kuswoyo dari Batang, teman seperjuangan saya dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena di sini ada beberapa nama yang sudah saya kenal dan kita biasa berdiskusi ya Bapak dan Ibu ya, untuk pengadaan di sektor kesehatan. Izinkan saya, Eka Wara, sore ini akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu semua terkait dengan pengadaan alat kesehatan melalui e-purchasing. Apakah sudah bisa dilihat slide-nya Bapak dan Ibu? Sudah Bisa, terlihat bisa, baik ya? bisa, bisa. Bisa, Ya. baik ya. Terima kasih. Jadi kita berdiskusi saja Bapak dan Ibu. Ini slide yang saya paparkan adalah pengantar untuk kita berdiskusi karena saya tahu di hadirin yang hadir pada siang ini banyak yang merupakan praktisi untuk pengadaan di sektor kesehatan. Baik, kita mulai. Nanti, sebentar. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas pada siang ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama adalah ketentuan mengenai e-purchasing itu sendiri. Nanti kita akan bahas secara singkat saja. Lalu mengenai tahap persiapan untuk pengadaan alat kesehatannya dan juga tahap pelaksanaannya. Nah, ini adalah ketentuan mengenai e-purchasing. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa baru-baru saja ya Bapak Ibu ya, baru beberapa hari sudah terbit perubahan kedua untuk Perpres nomor 16 tahun 2012, tahun 2018 ya.
diberi nomor Perpres nomor 46 tahun 2025, di mana kemarin baru dilakukan sosialisasi oleh LKPP hari Rabu ya. Kemudian ada beberapa sosialisasi lagi dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi di e-purchasing sendiri terdapat beberapa perubahan Bapak dan Ibu ya. Kalau di Perpres 16 tahun 2018 yang pertama nih adalah terkait kewajibannya. Kewajiban dalam melakukan e-purchasing. Sebelumnya itu wajib untuk yang sifatnya strategis, kebutuhan nasional, dan ditetapkan oleh Menteri Kepala Lembaga dan Kepala Daerah atau Kepala Daerah. Namun, di perubahan yang kedua untuk Perpres nomor 16 tahun 2018 ini disebutkan bahwa wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Nah, ketentuan lebih lanjut terkait pengecualian kewajibannya itu nanti akan ada peraturan kepala lembaga yang mengatur ya Bapak dan Ibu. Jadi memang di dalam perpresnya sendiri sudah disebutkan kriteria-kriteria pengecualiannya gitu ya. Namun untuk kita lebih jelasnya maka kita tunggu saja Bapak dan Ibu terkait dengan peraturan kepala lembaganya. Nah, ini juga HPS ya. Kalau yang sebelumnya terkait dengan HPS, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan itu tidak diperlukan untuk pengadaan melalui e-purchasing. Namun, di dalam perubahan perpresnya sekarang disebutkan bahwa tidak diperlukan HPS-nya hanya untuk pengadaan yang nilainya paling banyak 100 juta. Sehingga untuk pengadaan melalui e-purchasing dengan nilai di atas 100 juta, kita perlu menyusun HPS. Namun sebenarnya kalau kita melihat lagi dengan tata cara atau ketentuan atau tahapan kita melakukan e-purchasing, sebenarnya HPS ini tetap ada ya Bapak dan Ibu ya, karena kita harus menyusun referensi harga namanya. Kalau kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya hampir sama gitu ya, cuma penamaannya saja yang berbeda gitu. Karena dasar-dasar kita dalam menyusun referensi harga itu hampir sama dengan dasar-dasar kita dalam menyusun HPS atau harga perkiraan sendiri. Mungkin itu kali ya yang menyebabkan kenapa di dalam perubahan kedua ini disebutkan tetap memerlukan HPS. Karena memang saat ini di katalog itu harga-harga yang ditawarkan atau ditampilkan itu adalah merupakan harga yang eh, disubmit oleh penyedia sendiri, Bapak dan Ibu. Sehingga perlu sekali dilakukan negosiasi. Sehingga pada saat kita melakukan negosiasi nanti akan kita bahas lebih lanjut itu perlu diperlukan eh, apa ya namanya ya dasar harga kita atau pendoman harga kita untuk melakukan negosiasi. Bentuk kontraknya masih sama, berupa surat pesanan. Nah, ini terkait dengan jaminan pelaksanaan ini menarik juga ya Bapak dan Ibu ya, bahwa sebelumnya tidak diperlukan jaminan pelaksanaan, sekarang akhirnya diperlukan jaminan pelaksanaan untuk nilai pengadaan paling sedikit di atas 200 juta. Jadi sama lah ya dengan kalau kita melakukan pengadaan melalui tender gitu ya, diperlukan jaminan pelaksanaan. Lalu, ini pelaksananya. Kalau sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan untuk dengan nilai paling tinggi 200 juta dan PPK, dan PPK ya untuk nilai yang di atas 200 juta, maka di perubahan perpresnya sekarang ini nambah nih Bapak dan Ibu, Pokmil sekarang diberikan peran untuk dapat melaksanakan e-purchasing yang non pembelian langsung, misalnya melalui mini kompetisi ya gitu. Nanti kita tunggu saja, mungkin akan ada aturan lebih lanjut terkait bagaimana tata cara e-purchasing selanjutnya. Nah, ini adalah keputusan Kepala LKPP yang sekarang dipedomani untuk kita melakukan e-purchasing, yaitu nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Eh, Keputusan Kepala LKPP ini sebenarnya sudah mengakomodir terkait dengan eh, pengadaan e-purchasing melalui katalog elektronik versi 6 ya Bapak dan Ibu ya. Di sini sudah mengatur hal tersebut. Namun dengan adanya Perpres tadi, kalau menurut saya ada beberapa pasal-pasal atau klausulnya yang mesti disesuaikan.
Lalu ada keputusan tentang implementasi katalog elektronik versi 6. Bapak dan Ibu sudah tentu sudah tahu bahwa sekarang sudah beralih dari katalog versi 5 kemudian beralih ke katalog versi 6 gitu ya di Desember 2024. Namun memang ada beberapa barang jasa yang dikecualikan atau tetap ada tayang di katalog versi 5, Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah etalase obat dan alat kesehatan. Ini yang akan kita bahas pada siang ini gitu ya. Jadi etalase obat dan alat kesehatan ini masih ada sampai sekarang di katalog versi 5 Bapak dan Ibu dan masih dipakai oleh praktisi pengadaan untuk sektor kesehatan. Kemudian di Februari ini ya, Februari atau Maret itu kan memang sudah mulai banyak yang bermigrasi ke katalog versi 6. Uh, Namun memang ada beberapa kendala terkait pembayaran, sehingga kemudian ada surat pemberitahuan pembayaran di luar sistem katalog elektronik versi 6, gitu ya. Salah satu contohnya memang yang terkendala untuk bisa mengaplikasikan di elektronik versi 6 itu adalah kalau saya sendiri sebagai apa namanya Satuan Kerja BLU Bapak dan Ibu. Satuan Kerja BLU itu kami pembayarannya kan tidak melalui KPPN gitu ya. Sehingga memang tidak bisa untuk kemudian mengikuti pembayaran yang ada di katalog elektronik versi 6. Masih diusahakan sehingga kemudian dikecualikan nih. Kita bisa menggunakan katalog elektronik versi 6 namun tidak sampai kepada modul pembayarannya gitu ya. Termasuk juga di sini ada termin, pembayaran oleh Pemda dan sebagainya. Nah, ini mungkin kemarin sudah pernah dibahas ya pada saat apa namanya Zoom ya, Zoom terkait dengan pembayaran di katalog. Kemudian ada keputusan dari Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital ya di LKPP tentang penetapan kategori produk katalog di produk katalog elektronik sektoral di Kementerian Kesehatan. Karena kita siang ini membahas alat kesehatan, di sini sudah ada apa-apa saja yang bisa dikelola oleh kami di Kementerian Kesehatan di katalog elektronik sektoral gitu ya Bapak dan Ibu. Yang bisa ada di katalog elektronik sektoral di Kementerian Kesehatan ini hanya obat gitu ya, termasuk bahan obat, vaksin dan sebagainya. Lalu alat kesehatan, di sini alat kesehatan yang dimaksud lebih kepada alat kesehatan untuk barang modal. Lalu alat penunjang pelayanan kesehatan, bisa gas medis, bisa apa namanya tempat tidur, misalnya seperti itu, atau eh, penunjang-penunjang lainnya. Ini kita masih mengacu kepada keputusan Kepala LKPP nomor 177, Bapak Ibu ya, bahwa masih di metode e-purchasing ini ada tiga metode yang bisa dilakukan. Pertama adalah metode negosiasi harga, ya, tentu bisa dipahami bahwa metode ini adalah kita menegosiasikan harga yang ada di katalog. Seperti kita ketahui bahwa harga di katalog itu adalah harga satuan tertinggi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi perlu kita negosiasikan harganya. Yang kedua adalah mini kompetisi, di mana metode ini adalah kita mengkompetisikan terhadap penyedia-penyedia yang barang-barangnya itu sama, begitu Bapak dan Ibu. Ada mekanisme sendiri atau ada modul sendiri di katalog untuk melakukan mini kompetisi. Ini seperti tender yang lebih apa ya, lebih singkat atau lebih mudah begitu Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga terkait dengan kompetitif katalog ini khusus untuk pekerjaan konstruksi. Nah ini eh, tahapan atau metode e-purchasing dengan negosiasi harga ini yang paling banyak kita pakai untuk sektor kesehatan Bapak dan Ibu. Mau kita beli obat, beli alat kesehatan dan sebagainya. Itu memang paling banyak kita melakukan metodenya dengan metode negosiasi harga. Jadi nanti tahapan-tahapannya mengikuti tahapan yang ada eh, untuk metode negosiasi harga. Di di keputusan kepalanya itu ada. Kalau kita ingin melaksanakan e-purchasing dengan metode negosiasi harga, maka tahapan-tahapan inilah yang harus dilakukan Bapak dan Ibu.
Nah, ini pertama dibagi dua tahapannya, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, gitu ya. Di tahapan persiapan itu pertama kita akan melakukan pemilihan produk. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah tahapan yang paling kritis, Bapak dan Ibu, terkait dengan e-purchasing. Karena ini adalah dasar mengapa kita melakukan klik atau memilih produk yang akan kita beli di e-purchasing. Nah, ini tahapan-tahapannya adalah pertama, kita melihat spesifikasinya. Jadi Bapak dan Ibu, tolong jangan salah fokus ya terkait dengan PDN, terkait dengan prioritas penggunaan usaha kecil dan sebagainya, dan harga. Karena yang paling penting dalam kita mengadakan suatu produk atau barang jasa adalah kesesuaian spesifikasi dengan apa yang kita butuhkan. Dalam hal ini spesifikasinya ditetapkan oleh PPK, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu PPK, walaupun nanti pekerjaannya atau pengadaan e-purchasingnya dilakukan oleh PP, PPK tetap yang harus melakukan penetapan spesifikasinya. Nah, kalau spesifikasi ini sudah kita cek Bapak Ibu baru masuk ke prioritas penggunaan PDN dan seterusnya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, termasuk juga terkait dengan referensi harga dan sebagainya. Dan terakhir adalah harus didokumentasikan ya Bapak dan Ibu ya. Ini jangan sampai tidak didokumentasikan karena ini akan menjadi tanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan dan memudahkan Bapak dan Ibu juga bila nanti ada di proses audit dan sebagainya. Selanjutnya, setelah selesai tahap persiapan, maka kita akan masuk ke tahap pelaksanaan ya. Tahap pelaksanaan ini sebenarnya lebih teknis pada penggunaan aplikasinya sendiri ya Bapak dan Ibu ya, di mana memang sudah didesain sedemikian rupa untuk tahap-tahap ini akan eh, berurutan sifatnya seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke tahap persiapan. Ini adalah persiapan pertama yang kita lakukan dalam kita melakukan pengadaan alat kesehatan. Pertama adalah pemilihan produk. Bapak dan Ibu, alat kesehatan ini memang ada beberapa kategori gitu ya. Ada yang sifatnya sederhana gitu ya, sifatnya alat kesehatan yang banyak dipakai di mana-mana, kemudian juga penyedianya banyak, sehingga memang perlu kita tentukan ke penyedia mana kita akan pilih atau ke merek mana yang akan kita pilih di e-purchasing-nya. Misalnya kita mau beli tensimeter gitu ya Bapak dan Ibu ya. Malah kadang-kadang kalau eh, kita akan membeli beberapa alat canggih juga sebenarnya ada beberapa penyedia yang bisa menyediakan. Contohnya misalnya kalau di harapan kita, saya rumah sakit jantung tuh untuk katerisasi misalnya ya, alat cath lab, angiografi. Nah itu ada beberapa penyedia yang menyediakan walaupun penyediaannya tidak banyak ya, mungkin ada 3 atau 4 merek di Indonesia yang ada seperti itu. Nah ini kita harus menentukan ke merek mana kita akan memilih. Ini tahapan yang sangat kritis. Yang pertama adalah tentu kita akan melihat spesifikasi teknisnya seperti apa. Kalau yang biasa kami lakukan gitu ya, dan ini saya sarankan buat teman-teman punya kertas kerja. Kertas kerja yang membandingkan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, gitu ya. Jadi misalnya ada 3 merek, kemudian dijabarkan spesifikasi teknisnya seperti apa, kemudian ada keterangan mana yang memenuhi, mana yang tidak. Nanti akan terlihat misalnya dari 3 merek yang memenuhi cuma 2, misalnya seperti itu. Nah, maka nanti 2 merek inilah yang akan masuk ke tahap selanjutnya, gitu. Kalau ternyata tiga-tiganya memenuhi spesifikasi, gitu ya, maka nanti tiga-tiganya kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Itu kalau spesifikasinya berupa spesifikasi teknis yang rinci gitu ya. Misalnya terkait dengan modul-modul apa saja yang ada di alat tersebut gitu ya. Fitur-fitur apa saja yang bisa dipenuhi oleh alat tersebut dan sebagainya. Namun ada juga yang sudah pakai spesifikasi merek nih Bapak dan Ibu.
Nah, ini tentu PPK harus menyiapkan apa yang disebut dengan justifikasi, gitu ya. Nah, justifikasi ini apakah memang hanya PPK yang bisa membuat? Tidak ya Bapak dan Ibu. Maksudnya di sini PPK menetapkan ya, terdapat justifikasi yang ditetapkan oleh PPK. PPK memang menetapkan, tapi apakah harus PPK yang mengerjakan? Nah, dalam hal ini PPK bisa dibantu ya Bapak dan Ibu oleh tim teknis atau tim pendukung membantu untuk menyiapkan terkait dengan justifikasi tersebut, gitu ya. Di kalau biasanya yang paling memahami terkait dengan spesifikasi ini adalah user ya, user atau end user atau teman-teman dari kalau alat kesehatan tuh teman-teman dari elektromedis itu memahami terkait dengan spek alat kesehatannya. Sehingga tolong dibantu PPK-nya untuk dapat menyiapkan justifikasi yang memang benar-benar bisa diterima oleh Bapak, oleh nanti kalau misalnya diaudit seperti itu. Kalau memang sudah menyebutkan mereknya. Kira-kira apa saja sih Bapak dan Ibu yang bisa dijadikan justifikasi gitu ya? Ini berdasarkan pengalaman saja. Misalnya setelah dilakukan eh, perbandingan dengan merek-merek yang lain gitu ya, merek yang tersebut itu mempunyai fitur unggulan atau memang merupakan alat kesehatan dengan produk yang paling high end, misalnya seperti itu dan memang dibutuhkan. Gitu. Atau memang ternyata hanya satu merek nih yang mempunyai barang tersebut bisa saja gitu ya. Misalnya itu hanya untuk alat kesehatan teknologi tinggi yang memang baru masuk di Indonesia, misalnya seperti itu. Atau dia merupakan bagian dari sistem yang sudah ada. Jadi misalnya dalam satu area bangsal gitu ya, atau contohlah misalnya di ICU gitu. Di ICU misalnya alat monitornya itu sudah terhubung satu sama lain gitu. Ada yang bisa menghubungkan alat-alat monitor yang ada di ICU tersebut. Nah, kemudian kita akan menambah satu alat ya, atau akan menambah satu alat, maka bisa dibuat justifikasi bahwa kita akan membeli dengan merek yang memang bisa terhubung gitu, atau memang sudah sama mereknya di dalam ruangan tersebut. Gitu. Kalau sifatnya hanya penambahan atau ada pengalaman gitu ya, pengalaman misalnya sudah pernah memakai merek A, memakai merek B gitu, namun ternyata eh, dirasa atau berdasarkan pengalaman dari end usernya itu tidak aman digunakan, sehingga hanya ada satu merek yang eh, berdasarkan pengalaman itu aman digunakan. Artinya kita dalam memilih suatu produk, paling utama yang kita pastikan harus ada patient safety-nya. Jadi itu adalah produk-produk yang dinyatakan atau kita sudah memastikan aman digunakan oleh pasien. Itu yang paling utama Bapak dan Ibu dalam kita melakukan pengadaan alat kesehatan gitu ya. Karena eh, kalaupun kita memilih produk dengan yang paling murah misalnya, kalau tidak aman gitu ya untuk pasien, tentu itu akan menjadi kegagalan atau tidak tercapainya tujuan dari kita melakukan pengadaan alat kesehatan. Itu Bapak dan Ibu. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya terkait dengan pemilihan produk ini. Nah, kalau tadi kita misalnya sudah punya dua dua apa namanya dua kandidat misalnya atau dua dua merek yang memenuhi spesifikasi gitu, maka kita bisa lanjut ke prioritas penggunaan PDN-nya. Nanti kita bisa lihat ketentuan mengenai penggunaan atau prioritas penggunaan PDN atau produk dalam negeri, Bapak dan Ibu. Setelah itu baru kita akan melihat terkait kualifikasi penyedianya. Memang kalau untuk penyedia alat kesehatan ini sebagian besar adalah penyedia dengan kualifikasi besar ya Bapak dan Ibu ya karena mereka adalah importir atau distributor. Baru kemudian masuk ke harga terbaik. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam kita melakukan pemilihan produk Bapak dan Ibu. Sebenarnya di keputusan kepala LKPP-nya itu sudah ada panduannya. Nah, ini adalah panduan terkait dengan prioritas penggunaan PDN. Sebagian besar dari kita yang hadir di sini pasti sudah mengetahui gitu ya, bagaimana pemerintah mendorong penggunaan PDN dan sampai sekarang ininya masih ada ya ketentuannya ya, belum diganti ya Bapak dan Ibu ya.
Di sini ada PDN. Jika di dalam katalog tersebut terdapat produk dalam negeri dengan nilai TKDN plus BMP minimal 40%, maka kita akan membeli produk dengan TKDN-nya lebih besar atau sama dengan 25%. Jadi minimal 25% kita membeli produknya gitu ya. Jadi bukan berarti harus membeli dengan yang nilai TKDN-nya paling tinggi, bukan. Namun ada ketentuan jika sudah ada yang TKDN plus BMP-nya 40%, kita dapat membeli produk dengan TKDN-nya minimal 25%. Gitu ya. Nah, jika tidak ada atau tidak dapat dipenuhi persyaratan ini, maka kita bisa membeli produk dengan nilai TKDN-nya kurang dari 25%. Atau bahkan tidak ada nih produk dengan nilai TKDN yang kurang dari 25%. Maka kita bisa membeli produk PDN yang belum ber-TKDN. Kan ada ya Bapak dan Ibu ya, produk-produk yang PDN tapi belum mempunyai sertifikat TKDN. Kalau tidak ada lagi, baru kita masuk ke produk impor. Nanti pasti akan ada diskusi nih Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau ada produk PDN tapi ternyata tidak memenuhi spesifikasinya? Bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang paling pertama adalah kita lihat spesifikasi. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada PDN tapi tidak memenuhi spesifikasi, lalu kemudian ada produk impor tapi memenuhi spesifikasi, maka yang kita pilih tentu yang memenuhi spesifikasi. Gitu. Prinsipnya itu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah eh, terkait dengan kualifikasi penyedianya, gitu ya. Suka ada pertanyaan juga sih, gimana nih kita belinya tuh nggak nyampe 15 miliar, tapi adanya kualifikasi penyedianya besar gitu ya kalau di katalog. Memang begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau peraturannya sendiri gitu ya, kalau ada nilai paket e-purchasing sampai dengan 15 miliar, maka PPK atau PP memilih produk dari penyedia kualifikasi usaha kecil atau koperasi. Peraturannya begitu. Nah, eh, di sini kalau lebih dari 15 miliar gitu ya untuk yang kualifikasi usaha non kecil gitu. Nah, namun jika eh, ada paket yang nilainya lebih kurang dari 15 miliar namun tidak ada penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi yang mampu, maka dapat memilih produk dari penyedia kualifikasi usaha non kecil gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau terkait dengan alat kesehatan yang saya tahu gitu, selama ini juga berdasarkan pengalaman, yang tayang di katalog ini adalah penyedia-penyedia dengan kualifikasi usaha non kecil. Seperti itu. Termasuk juga distributor yang ditunjuk. Namun mungkin ada kemungkinan Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu yang berada di daerah gitu ya, di luar Jakarta atau mungkin di pulau-pulau lain yang lebih kecil, adanya subdis-subdis di daerah yang merupakan penyedia dengan kualifikasi kecil. Kemungkinan itu ada Bapak dan Ibu. Namun kalau kayak saya kan di Jakarta gitu ya, rumah sakit di Jakarta itu penyedianya kita ke distributor utama, maka kualifikasinya adalah kualifikasi non kecil. Nah, ini yang terakhir yang kita lihat adalah harga terbaik ya. Tentu tadi spesifikasi sudah masuk, ketentuan PDN sudah dilihat, kualifikasinya, kualifikasi penyedianya sudah dilihat, maka baru kita akan beralih ke harga mana yang bisa memberikan harga terbaik. Selanjutnya baru kita akan mendapatkan produk dan penyedia alat kesehatan yang terpilih. Nah, sekarang kita masuk ke tahap referensi harga. Karena tadi kita mau pakai metode negosiasi gitu ya. Maka kita harus menyiapkan referensi harga. Malah kalau di Perpres yang saat ini ada ya, di perubahan Perpres keduanya, itu menyiapkan HPS berarti sekarang namanya ya, bukan referensi harga lagi gitu. Nah, referensi harga ini bagaimana sih cara menyusunnya atau sumber-sumber data apa saja yang bisa kita ambil untuk membuat referensi harga. Yang pertama, harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog. Kalau alat kesehatan sih jarang Bapak dan Ibu. Sekarang sebagian besar alat kesehatan sudah masuk ke katalog elektronik ya, seperti itu. Dan memang Kementerian Kesehatan khususnya mendorong semua penyedia-penyedia alat kesehatan untuk bisa memasukkan produknya ke katalog elektronik. Termasuk kami yang di rumah sakit gitu ya. Jadi kalau ada kebutuhan, kami lihat itu kebutuhannya belum ada di katalog elektronik, maka kami dorong penyedianya untuk masuk ke katalog elektronik. Seperti itu.
Yang kedua, kalau misalnya ada biaya atau harga satuan, kalau alat kesehatan sih belum ada ya, harga satuan yang dipublikasikan secara resmi. Dan yang ketiga, dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini tadi saya ada hasil diskusi saya dengan Pak Muji nih salah satunya bahwa terkait dengan referensi harga ini bisa juga kita mintakan ke penyedianya terkait dengan dokumen PIB-nya Bapak dan Ibu, dokumen pemberitahuan impor barang gitu ya. Di PIB itu ada harga impornya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat harga impornya berapa. Kemudian nanti diperhitungkan terkait dengan biaya impornya gitu ya, biaya impornya dan keuntungan penyedianya seperti itu. Tentu nanti biaya impornya ini bisa beragam ya Bapak dan Ibu, tapi saya searching kalau untuk alat kesehatan itu kira-kira di maksimal 25% lah untuk biaya impornya. Nah, kalau keuntungannya tentu kita bisa mengambil dari perpres ya, maksudnya biaya keuntungan penyedia itu bisa kita kasih misalnya 10% seperti itu untuk kita bisa mendapatkan referensi harga yang menjadi patokan kita dalam melakukan negosiasi. Nah, terakhir bagaimana hal-hal tersebut yang tadi itu dari mulai kita melakukan spesifikasi gitu ya tentang PDN, tentang kualifikasi penyedia sampai ke referensi harga harus didokumentasikan gitu. Bapak dan Ibu PPK, Bapak dan Ibu PP ini harus punya dokumentasi tersebut ya. Nah, makanya saya sangat mendorong PPK itu untuk punya tim karena tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan tersebut nih misalnya nih ya sudah kan itu pekerjaannya PPK, e-purchasing di atas 200 juta gitu. Terus PPK-nya yang mengerjakan dari A sampai Z rasanya nggak mungkin Bapak dan Ibu. Makanya perlu ada tim mana yang menyiapkan menelaah aspeknya dan sebagainya seperti itu. PPK nanti kemudian dalam menetapkan melihat mana dokumen-dokumen yang mendukung itu sudah lengkap atau belum. Nah, ini dalam mendapatkan informasinya bagaimana Bapak dan Ibu untuk persiapan pengadaan ini? Bisa kita sebenarnya ini salah satu ini ya, salah satu ikhtiar kita untuk dapat mendapatkan data-data tadi itu untuk persiapan pengadaan. Bisa kita mengundang penyedia itu untuk melakukan presentasi, terutama untuk alat-alat kesehatan dengan teknologi tinggi. Kalau kita tidak undang penyedia untuk presentasi itu rasanya agak sulit untuk kita bisa mengetahui lebih lanjut terkait dengan misalnya spesifikasinya gitu ya, atau tadi kita mintakan coba PIB-nya bagaimana dalam kita melakukan referensi harga dan sebagainya. Nah, presentasinya agar Bapak dan Ibu PPK atau PP terhindar dari fitnah dan sebagainya, sebaiknya dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Ada user, nah itu penting nih user, karena nanti user yang akan mengeksplorasi apa ya, mengeksplor lebih lanjut terkait dengan spesifikasinya. Ada teknisi, gitu ya, teman-teman dari elektromedis yang mengetahui tentang teknis dari alat kesehatan tersebut. Kalau perlu bisa hadirkan pengawas internalnya seperti SPI atau APIP sehingga mengetahui bahwa prosesnya ini memang clear, tidak terjadi hal-hal yang tidak ini ya, tidak normal atau tidak sesuai dengan integritas. Nah, nanti yang katalog yang diundang itu memaparkan ya speknya, layanan pendukungnya apa saja, instalasinya bagaimana, layanan purna jualnya bagaimana, bahkan mereka bisa menawarkan bundling atau pemaketan dengan produk lain gitu ya. Sebagai sebagai salah satu bentuk negosiasi juga bisa nih Bapak dan Ibu. Kita bagaimana kita meminta penyedia tersebut untuk bundling dong dengan produk lain yang mendukung kinerja dari alat tersebut gitu ya. Itu penting pada saat kita menelaah aspek yang ada di katalog Bapak dan Ibu. Telah aspeknya bisa jadi terlihat antara satu penyedia dengan penyedia lain itu harganya berbeda atau jauh itu harganya. Tapi lihat spek yang ditawarkan di dalam katalognya. Jangan-jangan yang lebih mahal itu spesifikasinya lebih lengkap gitu ya. Bahkan mungkin menawarkan sampai ke apa namanya UPS-nya misalnya ditawarkan oleh penyedia tersebut. Nah, jangan melihat hanya dari harga Bapak dan Ibu, tapi lihatlah apa saja yang ditawarkan dalam purchasing tersebut oleh penyedia gitu ya dalam katalognya itu dilihat ya Bapak dan Ibu.
Nah, presentasinya didokumentasikan dan dilakukan pembahasan bersama untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Dan dibuatkan kayak berita acara atau notulen rapat untuk ditandatangani bersama. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini berarti sudah jelas nih produk mana yang akan kita pilih untuk kita klik di katalog. Nah, langkahnya kan bisa dilakukan oleh PPK atau PP nih Bapak dan Ibu ya. Pertama adalah kita klarifikasi teknisnya. Nah, dilihat di klarifikasi lagi, betul ya, spek teknisnya yang ini. Eh, apa namanya yang ditawarkan di dalam spek teknis tersebut meliputi A sampai Z, misalnya seperti itu. Ini penting klarifikasi teknis agar jangan sampai nanti apa yang disampaikan pada saat misalnya tadi presentasi atau pada saat kita membandingkan spesifikasi tidak sesuai pada saat kita akan mengklik di katalognya. Nah, itu yang kedua adalah pemilihan opsi pengiriman gitu ya. Terutama untuk Bapak dan Ibu yang berada di luar daerah yang jauh, ini sangat penting opsi pengiriman. Nanti ini adalah salah satu eh, apa namanya fitur yang ada di aplikasi ya, terutama yang di katalog versi 6. Ini ada melalui kurir penyedia atau jasa pengiriman pihak ketiga. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri di dalam fiturnya. Nah, ini adalah pelaksanaan negosiasinya, gitu Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita melakukan negosiasi kepada penyedia yang ada di katalog dengan memperhatikan referensi harga yang tadi sudah dibuat, gitu ya. Itu jadi itu modalnya kita dalam melakukan negosiasi, gitu ya. Gitu. Boleh kita melihat transaksi terakhirnya, misalnya ternyata eh, apa namanya sudah pernah ada yang membeli dengan harga yang lebih murah dari yang ada di tayang di katalog senilai sekian gitu. Cuma memang kesulitannya kita tidak bisa melihat itu transaksi tahun berapa gitu ya kalau nggak salah seperti itu. Lalu melihat struktur pembentuk dari harganya gitu ya apa-apa saja yang menjadi struktur pembentuk harga dan di sini ada riwayat harga transaksi. Nah, di katalog versi 5 itu Bapak dan Ibu ada juga pertanyaan kemarin gitu ya bahwa yang tayang itu kan prinsipal ya misalnya kita beli beli suatu produk misalnya mesin anestesi atau yang lain lah misalnya seperti itu. Nah itu untuk alat kesehatan tersebut yang menayangkan itu adalah prinsipal sehingga negosiasinya kita akan sama prinsipal Bapak dan Ibu prinsipal atau importir lah ya istilahnya seperti itu gitu. Maka kita akan negosiasi kepada prinsipal atau impor tersebut. Nah, setelah negosiasi dan tercapai kesepakatan gitu ya, maka sesuai dengan regulasinya, prinsipal atau importir ini kan tidak bisa langsung mendeliver atau mendistribusikan barangnya, maka akan ditunjuklah distributor gitu ya. Misalnya alat kesehatan X-ray mobile, ini saya contohnya X-ray mobile. Yang terpilih di katalog adalah PT ABC, misalnya seperti itu. Negosiasinya dilakukan ke PT ABC. Setelah kesepakatan tercapai, maka PT ABC-nya nanti menunjuk PT XYZ-nya sebagai distributor. Pada saat Bapak dan Ibu print out atau melihat terkait dengan informasi detail paket, nah itu akan kelihatan distributor mana yang ditunjuk oleh prinsipalnya. Nah, dengan distributor itulah kita akan berkontrak Bapak dan Ibu. Nah, ini ada beberapa catatan gitu ya. Alhamdulillah ini sebelum versi 5 dan sebelum versi 6 ini menjadi kendala dan sudah diakomodir gitu terkait dengan eh, respon gitu ya. Baik respon dari penyedianya maupun respon dari PPK gitu. Kalau dulu kita nunggu respon sampai kok lama ya di responnya. Nah, saat ini nih ini banyak kalimat banyak kata-kata 3 hari kerja 3 hari kerja. Nah, itu adalah batas bagaimana penyedia atau PPK merespon terhadap paket gitu ya. Jadi pada saat PPK membuat paket gitu ya, melemparkan kepada penyedia, kalau penyedianya lambat merespon maka otomatis akan dibatalkan oleh oleh aplikasi ya, oleh sistem dibatalkannya. Nah, ini sangat terbantu sekali. Kemudian kita bisa melakukan eh, apa namanya kepada penyedia yang lain gitu ya, karena penyedia yang kita minta pertama tidak merespon dengan baik. Begitu juga oleh PPK gitu ya. Misalnya di sini nih sudah skrip PPK melakukan review oleh paket purchasing yang dikerjakan oleh PP. Nah, 3 hari kerja maka dibatalkan secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu harus aware atau harus concern terhadap
jangka waktu yang diberikan di sistem ini, Bapak dan Ibu, gitu ya. Memang jadi lebih baik kalau kita ada informasi atau ada komunikasi di luar sistem gitu. Ini sudah segera ditanggapi seperti itu, agar tidak eh, tidak otomatis dibatalkan oleh sistem. Nah, ini juga masih lanjut catatan ya. Kalau negosiasi harga tidak tercapai bagaimana gitu. Lalu terkait jaminan pelaksanaan di di peraturan kepala LKPP-nya masih dapat meminta, tapi di Perpres yang terbaru sudah harus ada jaminan pelaksanaan untuk dengan nilai di atas 200 juta gitu ya. Jadi sepertinya nanti akan diwajibkan jadi jaminan pelaksanaannya. Lalu terkait dengan uang muka, pengadaan dengan e-purchasing ini bisa diberikan uang muka, namun tentu si penyedianya tetap memberikan jaminan uang muka, Bapak dan Ibu ya. Besarnya presentasenya harus dicantumkan dalam surat pesanan. Gitu. Nah, setelah kita melakukan pelaksanaan di katalog atau di e-purchasingnya, maka ini ada terbitlah yang namanya surat pesanan. Ini adalah eh, pasal-pasal atau klausul-klausul apa saja yang ada di surat pesanan. Ya, Bapak dan Ibu bisa melihat format surat pesanannya seperti apa. Namun ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan dalam surat pesanan ini, Bapak dan Ibu. Pertama, terkait dengan hak dan kewajiban penyedia. Nah, ini sudah template sih. Kalau yang terkait dengan menyampaikan dokumen, tidak menjual barang lebih mahal, gitu ya, itu sudah template. Nah, ada beberapa tambahan yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, terutama terkait dengan pengiriman barangnya, selambat-lambatnya kapan, gitu ya. Lalu, nah ini layanan tambahan. Kalau di draft surat pesanannya itu kan template saja Bapak dan Ibu. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan gitu ya. Instalasi testing dan. Nah, Bapak dan Ibu harus menjelaskan di sini layanan tambahannya apa saja gitu ya. Sehingga jelas apa yang akan didapat oleh Bapak dan Ibu gitu. Layanan tambahannya termasuk pelatihan, training gitu, atau di situ ada penambahan pemberian pendukung misalnya sistem tertentu gitu itu agar ditambahkan di dalam surat pesanannya karena kalau tidak ditambahkan dengan jelas nanti terjadi dispute dengan penyedianya gitu ya. Nah, termasuk juga layanan purna jualnya gitu ya. Kalau di template-nya cuma ditulis sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang. Bapak dan Ibu agar menambahkan berapa lama garansi yang didapatkan. Karena itu eh, terkadang garansi ini menjadi hal yang bisa kita negosiasikan kepada penyedia masuk menjadi salah satu item negosiasi. Kalau di katalog misalnya garansinya 3 tahun gitu ya. Sekarang kan garansi di katalog saya lihat udah lama-lama nih Bapak dan Ibu, udah panjang. Nah, kita minta tambah 1 tahun misalnya, tidak all risk, tapi misalnya 1 tahun itu eh, cuma pemeliharaannya saja gitu, tidak termasuk suku cadang, bisa kita tambahkan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, layanan tambahan tadi, misalnya ini disepakatinya apa? Renovasi ruangan, memungkinkan loh kalau kita beli alat-alat besar gitu ya, beli X-ray, beli mesin CT scan, itu ditambahkan dengan renovasi ruangan biasanya memungkinkan. Itu bagian dari negosiasi. Lalu pelatihan, kalau pelatihan saya terutama untuk alat-alat kesehatan yang baru gitu ya Bapak dan Ibu, ini menjadi hal yang sangat wajib. Nah, itu jadi diskusi saya juga dengan Pak Muji karena apa? Jangan sampai alat kesehatan yang kita beli ini menjadi tidak dapat digunakan gitu ya, mangkrak gitu karena tidak ada yang bisa mengoperasionalkannya gitu. Jadi kalau kami khususnya di Rumah Sakit Jantung ini menjadi hal yang wajib. Walaupun itu alatnya sudah beberapa kali kita beli gitu ya, maksudnya misalnya kita sudah beberapa kali beli beli cat lab misalnya sudah tapi tetap kita mencantumkan pelatihan ini perlu karena siapa tahu kita punya SDM yang baru Bapak dan Ibu untuk bisa kita usulkan untuk dapat mendapatkan pelatihan ini. Lalu termasuk juga alat-alat dukung. Nah, ini sih contoh aja nih ya kalau yang kayak tisu roll dispenser dispensernya bisa kita mintakan sebagai contoh layanan tambahan.
Nah, ini adalah tambahan di surat pesanan sebagai bagian dari mitigasi risikonya kita, terutama PPK nih, terutama PPK yang berkontrak ya. Pertama adalah terkait bahwa penyedia bertanggung jawab atas kemahalan harga ya. Sebenarnya harga itu kan menjadi tanggung jawab penyedia ya Bapak dan Ibu ya. Di sebenarnya di Perpres ada bahwa penyedia bertanggung jawab atas apa-apa saja termasuk bertanggung jawab terhadap harga gitu. Nah, jika terdapat temuan auditor ini saya sekarang selalu masukkan di semua kontrak gitu ya. Jika ada temuan auditor, maka penyedia wajib menindaklanjuti temuan tersebut. Kalau kalau ternyata temuannya memang harus ditindaklanjuti oleh penyedia, termasuk tindak lanjut adanya pengembalian kerugian negara, gitu ya. Ini pasal yang bisa mengamankan PPK lah kalau misalnya ternyata dinilai terjadi kerugian negara. Bisa macam-macam kan sebabnya Bapak dan Ibu ya, bukan hanya sekedar kemahalan harga. Misalnya ternyata perhitungan dendanya salah, misalnya seperti itu. Maka dia harus mengembalikan eh, kekurangan denda yang dibayar, misalnya seperti itu. Ya. Lalu indikator mutu kontrak ini penting gitu ya, terutama Bapak dan Ibu yang ada di rumah sakit kan punya diakreditasi ya, akan ditinjau akreditasinya. Nah, ini salah satu yang dilihat adalah bagaimana kontrak itu punya indikator mutu, gitu ya. Indikator mutunya bisa kita masukkan terkait ketepatan waktu pengiriman, ketepatan jumlah, terus lalu apa namanya kesesuaian spesifikasi dan sebagainya. Itu untuk barang ya. Kalau untuk jasa kita bisa eh, mencantumkan lagi indikator-indikator mutu apa saja yang harus dipenuhi oleh penyedia. Nah, termasuk juga ketentuan kalau untuk obat itu kita punya ketentuan terkait dengan kadaluarsa gitu ya. Jadi ada ketentuan bisa ditarik jika obat tersebut kadaluarsa. Kalau di alat kesehatan kita ada ketentuan terkait jika adanya penarikan barang atau recall. Kan bisa saja dari pabrikannya gitu ya. Ternyata alat kesehatan dengan batch sekian gitu itu harus di recall semua. Bisa jadi ada kesalahan produksi. Nah, ini ini kita harus mencantumkan juga di dalam surat pesanan nih terkait dengan ketentuan recall ini. Nah, ini kewajiban dari penandatangan kontrak tentu sudah template dari surat pesanannya Bapak dan Ibu bisa baca gitu ya. Penggantian barang terkait cacat produksi dan sebagainya nih termasuk jadi haknya PPK jika terjadi cacat produksi itu mendapatkan penggantian gitu ya. Nah, ini adalah penerimaan dan pemeriksaan barang. Tadi sudah SP-nya sudah ada, di dalam klausul SP juga ada terkait dengan penerimaan dan pemeriksaan barang. Kalau saya suka nambahkan nih, kalau bukan bukan saya maksudnya kami. Nah, di dalam surat pesanan ini suka ditambahkan melalui tim pendukung atau tim teknis, gitu ya. Karena sekali kali lagi PPK bukan super gitu ya, bukan manusia super yang bisa melakukan semuanya, maka bisa dibantu. Sehingga kalau di kontraknya saya suka tambahkan ini tim pendukung atau tim teknis gitu. Untuk memeriksakan pemeriksaannya juga seperti itu. Kalau di tim kita ada yang memahami tentang barang tersebut ya dari end user, dari teman-teman PSRS gitu ya di rumah sakit. Nah, ini pemeriksaan atau uji mutunya akan diperiksa terlebih dahulu oleh tim tersebut, baru jika dinyatakan mutunya bisa diterima, akan diterima oleh PPK. Nah, ini jika dicantumkan juga ya, jika terjadi cacat mutu, maka memberikan penggantian barang selambat-lambatnya berapa hari kerja. Gitu. Waktunya Bu Eka, Nun Sewu. Oh, baik. Tinggal berapa menit, Pak? Ini harusnya sudah lewat 5 menit. Oh, Tinggal 5 menit baik-baik. lagi ya. Oke, baik, oke, baik. Sebentar lagi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh klausul ya, yang harus disampaikan oleh penyedia pada saat mereka mengirimkan barang ya. Ini tentu bukan template, tapi sudah biasa disampaikan oleh Bapak dan Ibu apa saja yang harus dipenuhi oleh para penyedia. Nah, ini ketentuan subkontrak. Ini sudah template dari surat pesanannya. Nah, adendum juga seperti itu. Apa saja yang bisa diadendum terkait dengan adanya perubahan-perubahan, misalnya
apa namanya volume, misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadwal waktu bisa saja ada perubahan kalau kitanya belum siap untuk menerima dan sebagainya. Nah, ini adalah penghentian surat pesanan. Penghentian surat pesanan ini bisa sementara, gitu ya, bisa terjadi apabila terjadi keadaan kahar ya Bapak dan Ibu ya. Sifatnya bisa sementara jika keadaan berakhir atau malah permanen jika ternyata pekerjaannya tidak mungkin dilanjutkan atau diselesaikan. Nah, ini pemutusan surat pesanan oleh BPK nanti Bapak dan Ibu bisa membaca di surat pesanannya. Saya harap Bapak dan Ibu PPK mengetahui dengan jelas surat pesanan yang ditandatangani sehingga bisa mengetahui tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi keadaan-keadaan seperti yang disebutkan di klausul surat pesanannya. Nah, ini adalah beberapa permasalahan ya Bapak dan Ibu ya yang terkadang ada dalam kita melakukan pengadaan alat kesehatan. Yang pertama adalah ruangannya belum siap. Ini suka terjadi nih kadang-kadang eh, alat kesehatan itu untuk gedung baru misalnya ternyata gedungnya belum siap untuk diinstal alat kesehatannya. Nah, ini masuk ke peristiwa kompensasi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi penyedia diberikan tambahan waktu untuk dapat bisa mengirimkan barangnya setelah sarana atau pendukungnya siap, mau itu gedungnya, listriknya, dan sebagainya. Nah, ini ada lagi terkait dengan tenaga SDM-nya tadi, seperti yang sudah disampaikan, gitu ya. Harap diperhatikan bahwa pada saat kita akan membeli suatu alat kesehatan, dipastikan akan ada bisa SDM yang mengoperasionalkannya. Selain sarana fasilitasnya, juga disiapkan SDM-nya. Lalu ada lagi terkait dengan kalibrasi, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini merupakan kewajiban dari penyedia untuk melakukan kalibrasi setelah alatnya sampai. Karena dikhawatirkan pada saat pengiriman itu akan ada terjadi perubahan-perubahan. Ya. Lalu ada alat kesehatan yang biasanya kalau impor ini tertahan di pelabuhan atau bandara. Ini tidak bisa dijadikan peristiwa kompensasi Bapak dan Ibu karena sudah menjadi risiko dari penyedia jika terjadi permasalahan pada saat mereka akan mengirimkan barangnya. Ya. Nah, yang terakhir yang E ini sangat penting. Jangan sampai itu yang tadi saya jelaskan, Bapak dan Ibu harus melihat terkait dengan spesifikasi yang ditawarkan. Apakah spesifikasi yang ditawarkan itu sudah akan bisa menjamin bahwa pada saat alat kesehatan tersebut diterima itu bisa difungsikan? Gitu ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai membeli yang murah, namun begitu datang ada hal yang kurang, aksesorisnya atau alat pendukungnya, sehingga alat kesehatan tersebut tidak dapat difungsikan. Jadi akhirnya harus ada pengeluaran kembali terkait dengan eh, aksesoris atau alat pendukung yang harus disiapkan agar bisa digunakan. Nah, ini juga lakukan koordinasi gitu ya dengan user dan pengguna dalam penetapan spesifikasi. Lalu uji-uji apa saja yang harus ada dan dilakukan ini harus dimasukkan dalam rancangan kontrak. Buat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dengan tim dan penyedia untuk bisa mengetahui jadwalnya gitu ya. Sampai di mana, sampai kepada instalasinya. Libatkan tenaga ahli jika membeli pengadaan alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan harap tadi perhatikan spesifikasi dan aksesoris yang ada. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada sore hari ini. Dipersilakan Pak Kuswoyo jika ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ini saya stop share saja Ya, ya Pak, biar enak terima diskusinya ya, kasih Bu terlihat ya. wajahnya. Siap, Iya. ya. Siap. Ya, menarik Bu. Ya, Menarik pembahasan terkait katalog, terutama ini yang di klausul-klausul baru ya. Di jaminan ya. pelaksanaan, kemudian 100 juta Mm-mm. harus ada HPS gitu kan. Mm-mm. Ini sudah ada pertanyaan, udah sampai selan dulu dari RSUD Kudungga ya. Ya, Kaltim. Monggo Kaltim, silakan ya, perkenalkan silakan. diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, Dokter Bu Ahmadi ya Eka, dok. ya Ya Bu Eka, dok. Pak Kus, Pak Muji. Mohon izin saya off cam ya, dulu karena Pak. lagi nggak kondusif di sekitar. Ya, Baik dok. eh ini mau
yang pertama mempertegas, memperjelas aja. Tadi Ya. di paparan sempat disebutkan bahwasannya pengalaman dari end user itu dapat dijadikan sebagai justifikasi. Mm-mm. Nah, kami ini beberapa kali pengadaan ini dilema, terutama terutama instrumen instrumen bedah, Mm. terutama Mm. instrumen Mm. bedah. Ya dok, Pada ngamuk di ini, kenapa kok di cepat sekali ruang aus operasi barang, ya dok. iya, barang barang TKDN kok begini, saya Mm. nggak mau lagi pakai Mm-mm. ini, saya maunya merek A misalnya, kayak gitu. Mm-mm. 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 Menurut pendapat Bu Eka ataupun pengalaman yang sudah ada selama ini, apakah itu diizinkan ya Bu ya dari proses Mm. audit segala macam. Kemudian Ya. yang kedua, eh, pada saat proses persiapan kan kita untuk menentukan produk yang akan dibeli, dan menyusun referensi harga. Itu beberapa kali saat pelatihan luring maupun daring itu saya pernah tanyakan Mm. bahwasannya Mm. diperlukan untuk etalase produk tersebut harus ada dokumen pendukung harga. Nah, Mm. itu kalau dari pengalaman yang sudah ada beberapa kali ini, itu agak jarang penyedia yang menyediakan dokumen pendukung harga, Mm. apalagi yang tadi sempat disinggung masalah biaya impor. Nah, itu menjadi kendala dalam proses Mm. negosiasi, cukup cukup menjadi kendala untuk menilai bahwasannya ini harganya wajar apa enggak. Sedangkan alat kesehatan ini kan tidak ada di marketplace yang lain. Betul. Mm. Jarang sekali. Kalaupun ada itu hanya sangat sangat sedikit sekali. Jadi mungkin Mm. ini agak sulit menilai kewajaran harga. Mungkin mohon pencerahannya Bu Eka, sejauh ini pengalamannya seperti apa dalam menilai kewajaran harga. Sementara itu dulu Pak Kus, Bu Eka, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi di-mute dulu ya, wabarakatuh. Mbak. Barangkali nanti butuh diskusi Iya. ya. Jangan di-mute dulu, Eh. silakan. Monggo, Bu Eka. Baik, pertanyaan baik sekali dari Dokter Ahmadi tadi. Memang, Dok, jadi terkait dengan justifikasi dari PPK ya tadi, Dok, di mana justifikasi PPK itu bisa berdasarkan pengalaman atau dari user gitu ya. Nah, untuk ini kebetulan saya jalankan, Dok. Saya jalankan sendiri di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Terutama tadi yang dokter sampaikan terkait dengan instrumen gitu. Memang untuk dokter-dokter di bedah itu kan bagaimana mereka melakukan operasi itu sangat tergantung sekali dari instrumen yang dipakai gitu ya, ketajamannya, lalu bagaimana eh, user friendly itu untuk dapat mengoperasionalkan instrumen Betul. tersebut gitu. Nah, jadi kalau kami dari usernya itu memang sudah membuat dok terkait dengan kajiannya gitu dok. Jadi PPK itu akan membuat justifikasi berdasarkan kajian dari user atau end usernya gitu. Nah, nanti yang akan menandatangani untuk amannya dok ya, yang akan menandatangani terkait dengan kajian usernya itu tidak satu user dok gitu. Jadi kalau di bedah itu kan ada tim SMF-nya gitu ya dok, tim SMF bedahnya Ya, itulah yang KSM akan ya Bu ya. menandatangani. Iya, jadi tidak kayaknya dok, tidak kepalanya, tapi timnya, seluruh timnya. Misalnya ada 3 dokter bedah gitu. Nah, 3 dokter bedah yang tanda tangan. Nah, itu Hmm, untuk menghindari bahwa bukan karena preferensi satu orang kepada satu merek gitu ya dok, tapi memang itu memang merupakan kesepakatan dari satu tim bedah tersebut gitu dok. baik, Malah baik. mau izin kalau kami itu sudah nyebutin merek dok, kalau untuk instrumen gitu, karena itu kan memang faktor yang sangat penting dalam melakukan bedah ke pasien gitu dok. Jangan sampai nanti ada permasalahan dalam hal permasalahan ke pasien justru makanya tadi eh, pertama kali gitu ya yang dilihat adalah patient safety-nya gitu. Malah Baik. mohon izin dok, kalau kami pernah akreditasi GCI itu internasional, itu justru pengalaman-pengalaman itu justru perlu didokumentasikan dan itu menjadi satu dasar dalam kita melakukan pemilihan produk dok. Dari surveyornya menanyakan, ini ada nggak pengalaman-pengalaman tidak baik pada saat kita memilih produk yang ini atau produk yang ini ternyata pengalaman selama ini dinyatakan baik gitu.
Nah, itu mungkin yang kalau di rumah sakit yang BLU itu bisa jadi dimasukkan ke dalam perdir BLU-nya, Dok. Jadi itu bisa jadi salah satu tools atau alat untuk kita bisa memilih produk yang tentunya paling utama adalah aman bagi pasien. Itu, Dok. Itu kalau yang terkait tadi Baik, yang rekomendasi dari user ya, Dok ya, atau justifikasi baik, atau kajian dari user, Dok, gitu. Dan selama ini sih aman sih, Dok, dari pemeriksa kami sampaikan data-data dukungnya seperti itu aman. Jadi PPK membuat justifikasi, namun di dalam justifikasinya itu dilampirkan kajian dari end usernya atau usernya. Nah, yang baik, satu baik. lagi tadi terkait apa ya, Dok? Tadi satu lagi, kok saya lupa terkait selain itu ada Tentang dua ya tadi ya. kewajaran harga, Bu Eka. Kewajaran harga, Preferensi ya. harga. Ah. Ya, referensi harga memang kalau alat kesehatan ini rada susah memang karena kalaupun kita menanyakan kepada prinsipal di luar negeri, misalnya kita email gitu ya, itu pasti akan disampaikannya eh, tanyakan kepada distributor yang ada di Indonesia gitu. Pas, Nah, iya benar. iya gitu, iya. Nah, jadi yang namanya referensi harga atau HPS ini kan ikhtiar kita dalam kita mendapatkan harga yang terbaik lah atau harga yang efisien itu ikhtiarnya sih sebenarnya yang dilihat gitu ya, yang dinilai itu ikhtiarnya. Nah, tadi yang terkait PIB itu sangat bagus sebenarnya kalau bisa kita dapatkan. Dulu waktu masih katalog itu diverifikasi oleh LKPP harganya gitu ya. Itu karena mereka mau tayang di katalog gitu, mau tayang tentu mereka punya kepentingan untuk bisa ditayangkan, mereka akan menyerahkan PIB-nya gitu. Kalau kepada kita pembeli memang kadang-kadang agak susah kalau kepada pembeli untuk bisa dimintakan PIB-nya, tapi bukan hal yang tidak mungkin gitu ya, kita mintakan PIB-nya untuk bisa kita nilai kewajaran harganya. Nah, yang paling paling biasa kita lakukan hanya membandingkan antar merek, Dok. Kalau dia punya ada satu alat kesehatan, ada tiga merek, tentu kita akan melihat bahwa oh mereka harganya mana yang paling efektif lah gitu ya, paling efisien harganya seperti itu. Jadi walaupun nanti spesifikasinya ternyata jatuhnya ke merek A, tetap kita coba negosiasi dengan harga merek B gitu, misalnya seperti itu. Atau kalau sekarang kami di Kementerian Kesehatan itu sudah sangat senang sekali dengan konsolidasi seperti yang tadi Pak Kuswoyo sempat cerita di awal dengan Pak Muji gitu. Konsolidasi untuk sektor kesehatan nih kita lagi gencar-gencarnya gitu, Dok. Jadi agar tidak terjadi ketimpangan harga antar rumah sakit itu kita sekarang sering sekali konsolidasi untuk negosiasinya gitu. Negosiasi bersama lah istilahnya seperti itu. Nah, eh, itu sudah menjadi satu ikhtiar yang kita bisa meminimalkan kita bisa mendapatkan harga yang tidak timpang dengan tempat lain gitu ya. Kalau auditor ini kan suka melihatnya di di tempat A beli berapa, di tempat B beli berapa gitu kan. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka kita melakukan konsolidasi gitu, Dok. Atau ya memang tadi kita bisa nanya-nanya ke teman-teman di tempat lain itu kira-kira belinya harganya berapa. Itu ikhtiarnya sih, Dok. Nah, karena itu hanya merupakan ikhtiar yang belum tentu kita bisa menjamin benar gitu ya referensi harganya, maka di klausul surat pesanannya tadi, Dok, kita sampaikan bahwa jika memang kemudian terkait dinilai ada kemahalan harga gitu dan menurut auditor harus dikembalikan, maka penyedia harus bertanggung jawab. Karena memang sebenarnya harga itu adalah tanggung jawab dari penyedianya. Gitu, Dok. Baik, baik, Mungkin yang bisa saya baik. sampaikan, Dok, sebagai ikhtiarnya gitu, Dok. Baik, baik, baik. Terima kasih, Bu Iya, Eka. Cukup jelas. sama-sama Dokter Ramadi. Ya, silakan Pak Kusoyo ada beberapa itu yang raise hand, Pak. Siapa duluan tadi ya? Bu Irma, Bapak Rizal duluan. Pak Kusoyo. Pak Kuswoyo kayaknya ngeheng ya? Ah ya. Bu Irma dulu, Bu Irma dulu Ah ya. iya, iya. Ya, silakan Bu Silakan Bu Irma. Irma. Iya. Dari mana, Bu? Selamat selamat sore, Bu Eka sama Pak Kuswoyo. Selamat sore Bu Irma. Selamat Iya. sore. Perkenalkan Pak, saya Bu Irma dari Rumah Sakit Asmat ya, Rumah Sakit Asmat Papua Selatan. Kalau sekarang Oh, luar Rumah biasa. Sakit Iya. Asmat sudah berubah nama. Mungkin dulu terkenalnya RSUD Agats, kalau sekarang Rumah Hmm. Sakit RSUD Perpetua J Savanpo. Jadi agak panjang ya Bu namanya. Iya, Iya, benar Bu. Papua ya Bu, luar biasa. Iya Bu, Ya. Papua Selatan. Hmm. Kebetulan apa?
Terima kasih banyak karena saya terutama diizinkan untuk bergabung dengan Pak Muji. Izin Pak Muji. Ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Menarik sekali karena memang selama ini kan artinya kami sudah ya menjalankan ya, walaupun Mm-mm. mungkin beberapa hal yang masih perlu kami perbaiki. Namanya juga kami di pedalaman ya Bu. Ya, Artinya bukan tantangannya banyak ya, Bu. ya Iya. tantangannya banyak, kemudian kebijakannya harus banyak. Jadi seperti Mm-mm. itu Bu. Mm-mm. Yang pertama mungkin begini Bu. Untuk pengadaan alat kesehatan sama Mm-mm. obat-obatan sekarang kan sudah versi 6, tapi kami Mm-mm. sudah sudah proses berjalan sekarang Bu dengan versi 5. Mm-mm. Alhamdulillah sih ya didukung jaringan ya yang paling utama, Mm-mm. terutama kalau kami Mm-mm. di sini daerah Papua eh, terkendala jaringan, tapi Alhamdulillah dengan segala upaya akhirnya pembelian melalui purchasing versi 5 bisa berjalan. Sudah berproses, terus yang ingin saya tanyakan Bu, nanti untuk sistem pembayarannya berarti masih seperti yang lalu ya, seperti biasa ya Bu. Itu yang pertama mungkin pertanyaannya. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan pemilihan. Nah, untuk di kota ataupun di tempat lain Bu, mungkin kan usernya itu bisa lebih dari satu ya Bu, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Misalnya dokter bedahnya mungkin ada 3. Mm. Kalau di kami syukur-syukur kalau satu itu sangat bersyukur ya Bu. Jadi Ya, paham. ya, jadi untuk pemilihan alatnya biasanya itu kan kami meminta ya pastinya kepada user karena kendalanya begini Bu. Kalau kami hanya meminta spesifikasi biasanya setelah kami yang menentukan sesuai spesifikasi ada saja kendalanya, Bu. Jadi begitu alat datang pasti Mm. alat ini begini, nggak bagus ya. Namanya kami kan Bu bukan bukan dokter ya, jadi Mm-mm. nggak tahu ya alat itu benar nggak sih, benar bagus nggak begitu. Jadi eh, selama ini biasanya dari user menentukan. Cuman kami membuat semacam eh, apa bukan justifikasi juga, tapi usulan gitu. Jadi usulan dari user menyampaikan, kemudian ditanda tangan mungkin apakah berkas tersebut bisa bisa diterima ya. Artinya, tapi tadi ada penjelasan dari Ibu bahwa dari PPK nanti harus membuat justifikasi yang di dalamnya dilampirkan usulan mungkin dari user tersebut. Mungkin begitu ya, Bu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bu, untuk tambahan di surat pesanan, klausel-klausel yang tambahan terkait misalnya pelatihan dan lain-lain. Nah, penyampaiannya itu apakah pada saat negosiasi sebelum persetujuan, apakah kami sudah menambahkan hal-hal tersebut atau bagaimana, Bu? Atau setelah sepakat? Karena takutnya begini, kalau sebelum negosiasi, pastinya kan penyedia bisa ancang-ancang nih, misalnya, oh berarti apalagi biaya ke Papua ya, biaya ke Papua kan lebih mahal. Jadi seperti itu Bu, mungkin penyedianya sudah memperkirakan untuk menambahkan di ongkos kirim atau biaya pengiriman sudah include antara pengiriman, instalasi, uji fungsi serta misalnya pelatihan dan lain-lain. Ataukah eh, kita tambahkan nanti setelah sudah proses persetujuan, kemudian nanti kan tetap ada kontrak ya Bu yang dibuat secara manual. Takutnya begini Bu, kalau sudah setuju, sudah terbit SP purchasing, kemudian kita tambahkan klausel-klausel begitu, takutnya penyedianya nggak setuju Bu. Mungkin seperti itu Bu. Kemudian yang terakhir, jauh ya Bu, maaf ya Bu, kebanyakan dikumpul-kumpul pertanyaannya. Yang Gak terakhir apa-apa, Bu, Bu Irma. Ya. yang terakhir Bu, kami punya pengalaman untuk pengadaan apa obat-obatan. Kalau untuk alkes sepanjang ini sih nggak pernah ada masalah ya. Cuman kalau untuk obat kami beberapa kali tuh kendalanya begini Bu.
kami kan negosiasinya dengan penyedia. Penyedia sudah oke. Oke, kemudian begitu sudah terbit SP purchasing, dari distributor nggak mau, Bu, penuhi ke sini. Alasannya, misalnya pembeliannya cuman di bawah 5 juta atau 10 Hmm. juta lah gitu. Hmm. Ongkos kirimnya, Bu, tambah lagi loh. Kita mau nambah apa lagi ya? Jadi seperti itu, Bu. Akhirnya Hmm. biasanya kami itu sebelum melakukan pembelian melalui purchasing, biasanya kami pilah dulu, Bu. Pilah dulu per penyedia, pilah per distributor. Kami cari tahu dulu kalau ketika hanya satu penyedia dan hanya satu distributor, nilainya pun misalnya cuman di bawah 10 juta atau 5 juta, kami biasanya nggak melalui purchasing, Bu. Hmm. Jadi biasanya kami ambil kesimpulan untuk melakukan pengadaan langsung, misalnya seperti itu. Karena apa? Kalau melalui purchasing, biasanya tuh kami di PHP, artinya Hmm. oke, 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 tetapi ditunggu-tunggu sampai dengan akhir tahun, nanti akhirnya Hmm. kan obat kosong, Bu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira apakah yang kami lakukan itu kira-kira bagaimana, Bu? Mungkin mohon arahannya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Sama-sama Bu, terima kasih banyak Ya, pertanyaannya, terutama dari jauh nih ya Pak ya, Pak Kuswoyo ya, dari iya Augsburg, siap. Australia. Hmm, Iya, itu tantangannya ngomong memang ada itu. pasti banyak. Iya. Jadi kalau saya yang di apa ya di Jakarta terutama tentu bisa melakukan hal-hal yang ideal lah. Tapi kalau teman-teman yang jauh di daerah tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan lain tuh dalam melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya Pak. Bagus ya. Jadi yang Iya, pertama betul. tadi terkait dengan justifikasi atau bagaimana cara kita eh, menilai spesifikasi ya tadi Bu Irma ya. Itu. Yang Yang pertama pertama kan terkait ini, Bu. Eh, eh oh versi ini 5 masih. versi 5 Pembayaran iya. versi 5 Ya, masih Nah, seperti yang versi dulu. pembayaran 5 sisanya. iya. Jadi Ya, memang pada saat tadi itu sudah ada di slide saya bahwa yang etalase obat dan alat kesehatan ini memang masih jadi pengecualian untuk masuk ke versi 6 gitu Bu Irma. Jadi memang masih ada di katalog versi 5. Saya Oh, pun iya. masih pakai katalog versi 5 beli alat kesehatan atau obat gitu. Jadi untuk sementara kita memang masih pakai versi 5. Nah, ada beberapa yang sudah beralih ke versi 6 gitu ya. Sekarang ini sudah mulai banyak nih yang itu pengecualian yang di 31 Desember tuh kita memang pengecualian etalase obat dan alat kesehatan untuk katalog sektoral ya, katalog sektoral. Nah, sekarang memang sudah mulai ada yang beralih ke katalog versi 6 nih. Namun kan terutama BLU-BLU gitu ya, itu kan rumah sakit itu kan banyak yang apa mekanisme pembayarannya kan berbeda, nggak sama Ya, dengan APBN untuk yang pakai anggaran BLU. Nah, sehingga kemudian ada terbit tuh surat edaran tuh terkait dengan pengecualian untuk memakai fitur pembayaran. Itu agar mengakomodir eh, alat kesehatan apa namanya yang terkait pengadaan alat kesehatan misalnya oleh BLU yang sudah ada di katalog versi 6 gitu. Jadi eh, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu ya Pak Muji ya ada ada ini juga apa namanya pembahasan terkait pembayaran ya kalau nggak salah ya di situ juga sudah iya minggu dijelaskan. kemarin. Ya, minggu kemarin ya. Nah, itu Ya, memang jadinya masih masuk pengecualian tuh Bu, itu terkait dengan pe- mengaplikasikan terkait fitur pembayaran. Jadi kalau sekarang Bu Irma masih belanja pakai katalog versi 5 nggak apa-apa gitu. Gitu. Karena memang belum bisa diakomodir juga di katalog versi 6 gitu. Itu Bu benar. Irma. Itu Ya. terkait yang penggunaan katalog versi 5 ya Bu. Ya. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya terkait dengan spesifikasi usulan teknis tadi. ya Spesifikasi teknis tadi ya, terutama usulan dari user gitu ya, di mana usernya tadi kan kalau saya ke Dr. Rahmadi tadi kan bilang kalau bisa jangan satu end user gitu ya, untuk menghindari adanya indikasi bahwa preferensi kepada satu merek gitu. Namun ini kan beda nih. Di jauh nih di Papua gitu ya. Jadi ya kalau memang cuman ada satu usernya Bu Irma gitu ya, jadi memang beliau yang mengerjakan sendiri ya nggak apa-apa gitu karena memang kondisinya seperti itu gitu. Nah, eh, memang harus ada penjelasan detailnya Bu. Misalnya memilih satu produk nih misalnya. Nah, disebutkan di situ mereka punya kelebihan apa dalam Oh, merek tersebut yang memang itu dibutuhkan dalam melakukan pelayanan gitu ya. Gitu itu penting. Termasuk juga tadi pengalaman misalnya
ada 3 merek, namun merek satu dan merek dua pernah dipakai oleh dokter tersebut, namun ada kekurangannya apa, gitu. Dijelaskan di situ. Itu, itu kalau sudah menyebutkan merek, merek mana yang akan dipilih, gitu ya. Jadi mohon dari end usernya bisa membuat kajiannya kenapa itu dipilih atau digunakan. Nanti dari PPK membuat justifikasi karena justifikasi teknis itu harus ditandangin PPK, Bu. Aturannya seperti itu. Iya, ya. Iya. Nah, PPK membuat justifikasi teknisnya berdasarkan kajian dari end user tersebut atau dari user tersebut gitu. Itu sangat memang lazimnya dilakukan seperti itu. Karena PPK kan belum tentu user yang ahli dalam dalam Benar, melaksanakan pelayanannya gitu, Bu. benar. Seperti itu. Dan tadi yang pertama adalah patient safety-nya. Gitu. Nah, kalau terkait dengan PPK-nya menetapkan bentuknya spesifikasi, gitu ya, Bu Irma ya. Tadi kan Bu Ya, Irma sampaikan nih, begitu sudah kita tetapkan, ternyata spesifikasinya nggak cocok nih, gitu ya. Ternyata dengan spesifikasi yang ditetapkan itu banyak komplain, gitu kan? Gitu. izin Bu, artinya Iya. izin Bu, maksudnya tuh Mm-mm. spesifikasinya sama, tetapi mereknya Mm-mm. biasanya berbeda Bu. Jadi Mm. itu yang membuat kadang ada komplain dari user Mm. seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, paham Bu Irma. Jadi kalau saran saya gitu tadi PPK itu gitu ya membuat yang namanya tim teknis. Tim teknisnya di situ ada usernya. Mm-mm. Jadi nanti pada saat melakukan evaluasi gitu Bu Irma, si usernya ikut tuh melakukan evaluasi. Ya, Nah, jadi orang pengadaan, entah itu PPK, entah itu PP, tidak disalahkan lagi terkait tadi seolah-olah kayak beli alat kesehatan yang salah, seolah-olah kan kayak seperti itu ya, ya, seolah-olah seperti itu gitu. Nah, bikin tim teknis, karena tadi PPK tuh bukan super, ya, karena pengetahuannya kan terbatas gitu ya Bu. Jadi bikin tim teknis yang di dalamnya ada usernya. Sehingga pada saat melakukan evaluasi, itu user tahu nih mau dibeli merek ini. Kalau nanti ada kendala, berarti udah tanggung jawabnya usernya deh, seperti itu. Itu ya Bu ya. Irma. Jadi ada timnya di SK kan ya Bu Irma, sehingga nanti itu bisa Oh, menjadi apa ya kuat lah terkait dengan evaluasi yang dilakukan. Itu salah satu kiatnya Bu Irma itu untuk oh, menghindari nanti kita dikomplain oleh user. Itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan tadi ya obat Klausul, ya kalau nggak salah ya. Oh tambahan klausul di klausul. SP, klausul, Bu. Iya. klausul di SP yang terkait Pas nego klausul apa? atau setelah Oh iya. sepakat. Nah itu dilakukan pada saat negosiasi Bu Irma. Oh, Gitu. Jadi memang harus kita cantumkan mau itu kita nego terkait dengan itu kan bagian dari nego, Bu. ya. Kita terkait dengan training gitu ya. Kita terkait dengan adanya layanan tambahan gitu. Itu kan yang kita minta nih. Ya, Kita terkait dengan eh, misalnya mau memperpanjang garansi, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dicantumkan pada saat nego. Pada saat nego pun harus kita cantumkan nih, mereka harus melakukan uji-uji apa saja. Misalnya uji keamanan, keselamatan, bukan sekedar uji fungsi misalnya. Nah, itu ya. pada saat nego tuh kita cantumkan. Jadi memang di form apa namanya di chat negonya nanti agak panjang tuh Bu, Panjang. Iya agak benar Bu. Iya, iya agak panjang. panjang di chat Yang saya negonya. pikirkan tadi pasti chatnya panjang sekali ya. Kalau Iya, selama ini iya. kan biasanya paling negosiasi harga sudah Harga, termasuk biaya iya, pengiriman, uji fungsi, iya, instalasi, dan training. iya. Biasanya gitu aja Bu. Betul, betul seperti itu. Jadi memang nanti chat negonya agak panjang, nanti tinggal penyedianya menanggapi. Oh, Biasanya sih Bu, yang kami lakukan itu sebelum masuk ke katalognya, sebelum masuk ke aplikasinya, sebenarnya hal-hal tersebut tuh sudah dikomunikasikan oh, gitu. Jadi sudah negosiasi terlebih dahulu, biasanya seperti itu gitu. gitu. Ada hal-hal yang sudah kita komunikasikan sehingga pada saat diklik katalognya itu sudah tidak memakan waktu lama seperti itu. Iya Gitu. benar. Nego Terutama kalau offline ya, tadi Bu pada ya. ya, nego offline. Biasanya seperti itu sih Pak Kus. Pada prakteknya seperti itu gitu. Kan Iya, sebenarnya tidak dilarang asal jangan ada kepentingan tertentu gitu ya. sepakat. Apalagi tadi apa namanya? Saya mau beli catlab misalnya cuma ngelihat dari dari aplikasi doang rasanya tidak memungkinkan itu. Kita akan mengeksplor lebih lanjut terkait dengan speknya segala macam. Jadi pada saat kita membandingkan merek itu juga penting tuh. Di situ nanti kita bisa lihat oh mana yang bisa kasih garansi lebih
lebih panjang. Misalnya itu jadi pertimbangan. Mana yang bisa harganya diturunkan atau bisa memberikan layanan dukungan layanan tambahan, misalnya seperti itu. Itu jadi poin-poin pada saat kita akan menentukan produk mana yang akan kita pilih. Itu sih Bu Irma. Saya yakin kalau di sana memang ada kendala terkait dengan bagaimana cara melakukan komunikasinya ya Bu Irma ya. Tapi mungkin Iya, kalau sekarang kan bisa Zoom, bisa apa gitu. Jadi nanti ada sesi paparan, tapi di sesi paparannya itu menghadirkan di situ ada user, ada tim teknis, direksi mungkinnya atau SPI-nya untuk bisa hadir di Zoom tersebut. Gitu Bu Irma. iya, Jadi tadi memang harus dicantumkan Bu Irma. Jadi bukan setelah SP ya Bu Irma, tapi iya, pada saat benar. negosiasi. Ya. Jadi nanti apa yang sudah kita negosiasikan itulah nanti yang akan masuk ke surat pesanan. Gitu Sarannya, Bu. benar. Iya. Ya, Bu. Lalu Yang yang terakhir tadi, Bu. keempat, ya Iya, terkait dengan itu Wah, tepat sekali tuh. Jadi saya udah 2 kali nih Bu Irma diskusi sama teman-teman dari Papua terkait dengan iya, pengadaan obat yang distributornya nggak mau kirim gitu. iya, benar, Bu. Nah, salah satu alasan untuk kemudian beralih ke pengadaan langsung itu sudah tepat sebenarnya, karena pasti akan memilih distributor yang paling dekat di daerahnya, gitu Iya, kan, benar. yang Iya, bisa benar. mengirimkan. Nah, itu sudah tepat sih Bu Irma. Namun Nah, memang harus diperhatikan kriteria metode pengadaannya ya Bu Irma ya. Kalau memang iya. itu di bawah 200 juta ya memang kita pengadaan langsung namanya. Kalau Mhm. di atas 200 juta, nah itu mungkin Bu Irma harus pikirkan lagi tuh mesti bagaimana gitu. Ya Bu. Kalau untuk Ya. Papua, Bu, kalau untuk Papua Mm. sampai dengan 1 miliar, Bu. Oh iya, satu Ah, miliar Papua ya, iya, pengecualian, Bu. betul. iya, Pengecualian, betul ya. Nah, iya. rasanya udah tepat Bu. Kalau nanti dilihat Oh, itu tidak efektif untuk dilakukan e-purchasing ya memang beralih. iya, Kayaknya saya lihat ya Pak Kus kemarin di apa namanya di sosialisasi Perpres itu salah satu alasan untuk pengecualian melalui metode e-purchasing karena tidak efektif dan efisien gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, Itu jadi termasuk salah itu, satu Bu. alasan. Iya, salah iya, satu Bu. alasan untuk tidak melakukan e-purchasing. Itu Bu Irma. Oh, Kayaknya jadi iya, sudah lebih fleksibel nih e-purchasing, jadi tidak apa memaksakan kalau kondisinya tidak memungkinkan gitu. oh, iya. Seperti itu. Baik, Bu. Iya. Ya, Terima Bu kasih Irma, banyak sukses ya Bu jawabannya, Irma Bu. ya. Ya, Mudah-mudahan lancar di amin. Papua. Iya. Amin, Bu. Siap. Lanjut Bu Eka ya. Ini Oke, resen monggo. masih ada satu Pak Rizal Asari. Pak Di Rizal sana tadi Astari, ada Pak Asari, ya. Pak Dokter Rahmadi. Nanti chat itu nantilah kita lanjutkan nanti. Ini Pak Rizal dulu, monggo Pak Rizal, silakan. Ya, terima kasih yang terhormat Ibu Eka dan yang saya hormati Ya, teman-teman semua. selamat sore Pak Rizal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya dari Rumah Sakit Siti Fatimah, Bu. Oh, Saya ya. ya, Hmm. Basel, Sumatera Selatan. Saya Iya. saya kepala SPI-nya. Oh, ya baik Pak. Jadi ya, teman-teman yang di Rumah Sakit Fatimah itu kan kalau masalah pengadaan barang jasa wajib Hmm. konsultasi lah ke SPI. Yang Betul. Hmm. saya juga mantan orang BPKP, Bu, sebenarnya. Nah, eh, ada kendala, Bu, karena saya ini masuk di tahun 2022 sebenarnya di menjadi kepala SPI. Nah, itu begini, eh, untuk yang pengadaan versi 6, saya menganggap wajib ini kompetisi. Saya tidak mau Hmm. dulu harus negosiasi, saya bilang. Hmm. Ternyata di mini kompetisi banyak kendalanya, Bu. Yang pertama kendalanya kan memang belum bisa langsung link ke keuangan di BPKD, itu satu. Ya kan? Yang kedua, pada saat kita mau pengadaan, itu pengadaan sekali banyak. Itu ada yang 173 item. Nah, Hmm. kalau di versi 6 itu kan satu-satu. Artinya kita berkontraknya 173 kontrak, ya kan? Atau dengan surat pesanan. Saya menganggap bahwa kebutuhan itu tidak efisien, saya anggap gitu. Karena barang-barang itu kan ada yang saling melengkapi dan saling berhubungan satu barang dengan barang lainnya. Jadi salah satunya saya justifikasi itu kenapa tidak bisa menggunakan dengan mini kompetisi. Hmm. Nah, beralih ke negosiasi. Negosiasi oke lah, artinya bisa dilakukan untuk minimal dapat 2 kontrak lah di antara 173 item itu seperti itu.
Nah, yang tindakan saya ini apakah benar atau kurang tepat? Itu yang satu, Bu. Yang kedua, masalah referensi harga, Bu. Saya melihat referensi harga ini eh, kurang manfaatnya saya lihat, Bu. Karena begini, dulu referensi harga ini sebelum yang baru adalah bisa membandingkan harga itu di dalam etalase di dalam katalog Hmm. seperti itu. Tapi itu sudah dihilangkan. Jadi kan saya lihat hanya berdasarkan harga di luar katalog. Satu itu, kedua berdasarkan harga yang ditetapkan dan diakui dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Artinya harga-harga yang ditetapkan oleh Pemda, saya gitu. Nah, kalau kita ya kan bandingkan harga yang referensi dengan harga yang ada di dalam e-katalog, itu saya lihat jauh banget bedanya. Satu itu. Artinya, ya kan saya menganggap kalau kita survei harga, harga yang referensi berdasarkan survei harga itu nggak bisa dipakai. Karena saya melihat harga yang disurvei harga itu eh, lorongnya tersendiri. Tak sedangkan pemerintah mewajibkan lorongnya purchasing. Jadi harga yang bisa sebagai pembanding itu adalah harga yang di dalam purchasing. Saya melihatnya seperti itu. Ya kan? Jadi tidak apple to apple antara harga pasar yang digunakan untuk referensi dengan harga yang ada di dalam etase katalog. Misalnya ada tiga pembanding, ya kan? Artinya yang terbaiklah setelah kita menilai eh, menilai apanya spekasi teknis, kemudian TKDN, baru harga yang ketiga. Itulah harga yang terbaik. Itu. Nah, dalam mengantisipasi ini, ya kan, saya mulai tahun 2022 itu sejak dikeluarkannya peraturan LKPP nomor 122 tahun 2022, semua kewajiban dan tanggung jawab itu terhadap pengadaan barangnya, terhadap produknya adalah tanggung jawab penyedia. Maka muncullah bahasa saya sama seperti bahasa Ibu yang tadi sebenarnya. Artinya begini, bahasa saya agak beda. Apabila saya tambahkan di salah satu pasal tambahan di dalam perjanjian itu adalah apabila dari hasil pemeriksaan eksternal terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan barang jasa ini, ya kan, maka merupakan tanggung jawab penyedia, ya kan, baik secara hukum dan secara administratif, dan bersedia wajib mengembalikan atas kelebihan bayar yang berdampak terjadinya kerugian negara. Seperti itulah bahasa hukum yang saya masukkan. Dan saya pernah diskusi juga bahasa ini, saya pernah diskusi dengan Prof. Muzakir pada saat itu, dan ini diperkenankan. Pada saat itu Prof. Muzakir jawab bahwa berdasarkan pasal 138 KUA Perdata, perjanjian di tantangan kedua belah pihak berlaku undang-undang lah bagi keduanya. Maka itu menguatkan PPK. Sama kita sebenarnya. Di ujung akhirnya itu saya apa namanya? Ya, saya ambil kesimpulan supaya jangan sampai kita disalahkan dalam pengadaan ini. Sebenarnya itu, Bu. Nah, tapi konsep ini baru artinya tahun 2002 sudah jalan saya itu. Nah, yang jadi apa namanya kendala itu tadi. Maka referensi itu saya menganggap eh, tahun 2025 sebelum keluarnya itu ya yang ada di katalog. Nah, kalau saya bandingkan nanti dengan harga yang di pasar, maka saya menganggap dia tidak apple to apple. Apakah statement saya ini bisa dibenarkan atau tidak, Bu? Mohon pencerahannya. Saya kira itu saja, Bu. Indah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rizal diskusinya. Senang sekali kalau bisa berdiskusi dengan teman-teman dari auditor gitu ya. Siap. Terutama SPI yang saat ini kan SPI itu jadi pendamping lah ya dalam Ya, kita Bu. Siap. melaksanakan pengadaan barang dan jasa di satker kita gitu Pak. Jadi memang harus sering berdiskusi agar kita punya pemahaman yang sama ya Pak Rizal ya Siap, terhadap Bu. apa yang akan kita lakukan. Jadi terkait dengan tadi statementnya Pak Rizal terhadap mini kompetisi dan negosiasi gitu Pak Rizal, saya sepakat Pak Rizal. Memang kalau tadi saya sampaikan di sektor kesehatan itu kalau mini kompetisi itu susah gitu, seperti itu.
Dan nah, apalagi misalnya kita akan pengadaan obat sekian ratus item tadi yang Pak Rizal Ya, bilang itu ya, memang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan mini kompetisi. Dan memang kalau di eh, peraturan LKPP-nya itu kan bisa memilih ya Pak Rizal ya. Jadi memang ya, tidak ya, harus kita akan memilih dengan metode mana yang ternyata paling efektif dan efisien. Jadi saya sepakat tadi Pak Rizal bahwa memang ya. tidak harus mini kompetisi. Kalau memang tidak bisa ya memang saat ini kalau untuk sektor kesehatan lebih banyak di metode negosiasi. Nah, lalu terkait dengan tadi Gini ya, referensi harga mungkin ya Pak Rizal. di justifikasi aja mungkin untuk sebagai Iya, apa, bisa, jawaban bisa kita Pak. atas kalau ada pertanyaan dari pihak Tuh. ini Itu ataupun bisa masuk di justifikasinya PPK atau PP ya Pak. Bisa ditambahkan oh, ya siap, Pak. siap, siap, Bu. Iya, iya, iya. Baik Pak. Itu saran yang baik sekali dari Pak Rizal. Lalu terkait tadi yang referensi harga Pak Rizal, Ya. saya kurang tahu tadi yang tidak apple to apple itu untuk pengadaan apa Pak? Obat kah atau alkes kah atau secara umumnya Pak? Secara umum, Bu. Secara umum Oh, sama. secara umum ya. Iya, Iya. secara Kalau umum. secara umum memang mungkin kalau misalnya referensi harganya, misalnya beli barang umum, referensi harganya di Shopee atau Tokopedia gitu Pak, memang Siap, Bu. kayak agak apple to apple tuh Pak. Bener. Siap. Saya juga mengalami itu gitu ya. Namun memang ada beberapa hal yang eh, eh, agak berbeda gitu kalau kita akan beli di marketplace yang umum itu kayak ke Shopee atau Tokopedia. Itu kan kalau pemerintah itu kan kita pembayaran itu biasanya setelah barang dikirim gitu ya atau memang bisa aja sih sekarang pakai kartu kredit pemerintah. Cuma memang kepastian dari keamanannya atau barang tersebut dikirim itu kan juga jadi salah satu Tergantung. faktor risiko Pak gitu. Betul. Lalu harga yang ada bisa jadi kan itu harga sale ya, yang bukan harga stabil gitu loh Pak. Ya, Betul. beberapa kali saya ketemu itu. Jadi misalnya dia lagi cuci gudang aja tuh, ngasih harga segitu gitu. Selebihnya nanti harganya naik kembali gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang kalau untuk kita bandingkan dengan marketplace yang umum itu memang agak berbeda kalau untuk barang umum. Namun Ya, kalau untuk obat dan alat kesehatan ini kan memang tidak tidak bisa tidak banyak bisa kita lihat informasinya di marketplace ya, Pak Rizal ya. ya, ya, Bu. Jadi Ya, memang salah satu ikhtiarnya tadi itu yang disampaikan bahwa terkait dengan kita melihat histori pembeliannya pernah dipakai di mana gitu ya. Atau kalau sekarang di katalog versi 6 saya kurang ini nih belum karena saya belum pakai jadi saya belum melihat lagi apakah histori terkait harga itu ada. Harusnya sih ada ya. Histori terkait harga yang pernah dibeli itu berapa gitu seperti itu. Eh, kalau historisnya memang saya pernah eh, sudah nggak ada, Bu, banyak, Bu. Jadi memang Iya, masih ada yang nggak ada. Namun pada saat iya. tahun sebelumnya saya sudah menerapkan ke PPK itu seperti Ibu bilang ada Mm-mm, dokumentasi, ya kan? Jadi mm-mm, mm-mm, pembanding harga itu saya harus di apa namanya di share kan artinya dibuat sebagai mm-mm. dokumentasi. Nah, dari situ mungkin bisa saya lihat nanti harga-harga yang sudah dibeli sebelumnya seperti itu, Ya, Bu. kontrak sebelumnya ya Pak Rizal ya. Ya, ya, Bu. Kontrak-kontrak yang ada sebelumnya bisa jadi salah satu Referensi. dokumen yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk Ya, dapat betul. Ya, pada saat kita menyusun referensi. Mana sekarang nyusunnya HPS Pak, kalau di atas 100 juta harus HPS sekarang. ya, Udah bukan siap, referensi lagi namanya. Jadi siap, memang Bu. harus disusun Pak Rizal kalau dari peraturannya gitu. Ya, Bu, Memang harus siap. disusun terkait dengan yang tadinya referensi harga menjadi HPS gitu sekarang untuk di yang perpres terbaru ini Pak Rizal. Jadi memang harus Ya, ada gitu. Memang tentu membantu PPK dan PP dalam melakukan negosiasi itu Pak. Itu siap. yang kedua terkait dengan referensi harga. Lalu selanjutnya apa lagi ya Pak Rizal tadi yang ketiga ya? Ya, Ada yang ketiga nggak? selanjutnya Pemasukan klausul tambahan. berhubungan Ah, berhubungan klausul yang tambahan tadi, nih, Bu, ya. sepakat sekali. Iya, Karena saya benar. takut Iya, saya beli betul itu Pak. mahal, makanya saya bebankan tanggung jawabnya ke penyedia, gitu kira-kira. Kepada penyedia. Iya, sangat Ya, sepakat Pak Rizal. Jadi terima kasih tadi Pak Rizal sudah memberikan masukan terkait dengan bahasa hukumnya ya, bahasa hukumnya siap, Bu. yang bisa kita cantumkan di dalam surat pesanan. Pada Ya, dasarnya sepakat kita Pak, ya, sepemahaman. Demikian siap. Pak Rizal. Ya, terima kasih Ya, banyak diskusinya. Iya, sama-sama, Bu. Makasih. iya Pak. Ternyata menarik, Bu. Nah, apalagi dengan perburuan Soyo. regulasi. Iya, Iya, siap. iya benar. Izin, Menarik sekali Pak. Terus iya, ya, lumayan drastis ya berubahnya. Izin sudah ya. 15.30, tapi masih ada yang di chat. Monggo, Apakah kita monggo lanjut silakan, jam 4 silakan, atau gimana, Su? silakan Pak. Iya. Ini Pak Muji masih di jalan kayaknya.
Ini Bu, Beliau sibuk mungkin sekali. terkait eh, jelaskan ini aja ya Bu ya, sudah nggak diaresin aja ya, kita Ini nyelesainya di ini aja nih meja. yang di Zoom, apa yang di chat, Nah, Pak? Ada Bu ya? Eti ya, Bu Eti Iya. ini tanya, apakah surat pesanan yang terbit tanggal 30 April berarti penyedia harus menyampaikan jaminan pelaksanaan? Mohon diberikan contoh justifikasi teknis, formatnya seperti apa? Pas Oh, ini ya, pas peralihan ya, 30 April. iya, betul. 30 April. Ini sekarang Tapi kita kan udah Mei prosesnya ya. sebelum. Proses sebelum. Kalau Mestinya, jaminan mestinya pelaksanaan sih pakai sebenarnya iya. Gimana Pak Kus? Monggo, monggo. Gimana Pak Kus? Tanggapannya Pak Kus? Bu Eka aja nih Bu Eka. Gimana Bu Eka? Eh, iya, ini kita juga memang jadi agak-agak ini ya. Tapi sebenarnya begini, Karena pas eh, peralihan ya. iya, tapi ini sebenarnya bisa sih kalau kita akomodir untuk mereka memberikan apa, bukan kita Mm-mm. akomodir, kita laksanakan itu sangat memungkinkan ya. Karena sebenarnya Iya. kan kalau di metode yang lain kayak metode tender dan sebagainya kita sudah biasa kan, seperti itu kan, Mm-mm. bikin jaminan Iya. pelaksanaan sehingga nanti untuk yang kita kita mulai mulai berlakukan terkait dengan e-purchasing-nya, nanti berarti sudah ada klausul bahwa mereka harus memberikan jaminan pelaksanaan gitu. Kalau formatnya jaminan pelaksanaan ini sama sih seharusnya ya Pak Kus ya dengan Iya, format-format ngacu ke jaminan yang lain ya. pelaksanaan pada umumnya ya. Iya, Iya. tuh. Format jaminan pelaksanaan pada umumnya itu sih Bu Eti. Gabung nggak ini Bu Eti ini? Kalau saya sih, ya sama sih Bu. Karena ini pas peralihan ya. Di proses sebelum Iya, keluarnya aturan ya. Bisa menggunakan yang lama tidak dipakai. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Dipakai mm-mm. pun lebih bagus kan. Karena itu kan untuk Iya. keamanan dan kenyamanan PPK sendiri sebenarnya. Iya, betul. Benyamin. Mungkin mungkin ada pertimbangan apa namanya pada saat mereka wan prestasi jadi sulit ada yang menjadi sanksinya gitu kali ya Pak Agus ya, Iya, makanya dimasukkan jaminan betul. pelaksanaan. Karena nilainya yang dirasa mungkin cukup besar ya untuk nilai 200 juta tersebut ya. Iya, Gitu. Iya. Kalau dari berarti sisi PPK sih aman nih. iya, PPK anteng gila nih PPK. Iya. Jadi penyediaannya lebih concern. Eh, eh. Oh Terus iya, ini disambung Pak Doni ini Bu. Fungsinya iya. berapa besarannya Oh oke. pada processing. Oke. Ini kita memang sedang menunggu aturan teknis lebih lanjutnya ya Pak Kus ya. Hmm. Iya, Nah, ini apakah mungkin berbeda atau enggak juga kita belum tahu ini sebenarnya gitu ya. Tapi kalau yang ini mungkin kan teman-teman ada yang dari farmasi, dari mana yang tidak belum familiar dengan tender dan sebagainya. Ini mungkin yang ikut dalam acara kita siang sore ini. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita sebelumnya melakukan apa di aturan pengadaan barang dan jasa itu, kalau kita metodenya tender di atas 200 juta itu, kita mensyaratkan kepada penyedia sebelum kita berkontrak itu memakai menyampaikan jaminan pelaksanaan baru kita berkontrak kepada penyedianya. Itu nilainya 5% dari kontrak ya Pak ya. lima iya, persen dari kontrak. Eh, saat ini kalau aturan tender seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kurang tahu apakah di e-purchasing nanti sama atau tidak. Di purchasing nggak disebut ya Pak ya. Belum belum disebut ya. keluar Bu. Belum disebut. Makanya Belum jadinya disebut. belum bisa saya pastikan nih Pak Doni. Kita tunggu deh Pak Doni aturan aturan turunan berikutnya gitu. Tuh. Semoga puas Dan jawabannya terkait ya. dengan apakah bisa dicairkan, harus bisa dicairkan. Kalau penyedia itu wan prestasi, itulah gunanya jaminan pelaksanaan sebagai salah satu jaminan ke PPK ya, bahwa mereka akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik gitu. Seperti itu Pak Doni. Biarkan tanpa syarat ya unconditional ya Bu. Iya. Terus Pak Agus Kurniawan menyikapi alkes yang dikirim subdis tidak sesuai dengan pesanan katalog, namun dengan spek tag yang lebih baik. Nah, ini Bu Eka ini. Wah, ini speknya, spek teknisnya disepakati di nego atau bagaimana ya? Pak Agus Kenapa ada dia nggak ini bisa Pak Agus? mengirimkan dengan spek yang lebih baik ya Pak? Pak Agus ini Pak Agus Kurniawan. Tahu ini Bu. Ini, coba Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Atau Halo, karena, halo Pak Agus, siap. Jadi gini, gimana kabar Pak? Iya Pak.
Kalau kami di kebetulan saya di pembina advokasi Biro PBJ. Sementara Baik, Pak. itu terkait dengan pertanyaan dari salah satu PPK di Rumah Sakit Jiwa. Mm-mm. Eh, Mm-mm. jadi mereka sudah berkontrak di katalog, sudah Mm-mm. eh, ketika barang dikirimkan sama subdistributor yang ada di Mm-mm. Mm-mm. lokal di wilayah kami, ternyata Mm-mm. barangnya itu tidak sesuai dengan speknya. Barangnya sama, kegunaannya Mm-mm. sama. Ya saja speknya Mm-mm. tidak sama persis dengan yang ada di katalog waktu kita Mm-mm. belanja. Nah, tetapi mereka meyakini bahwa barang yang mereka kirimkan ini katanya lebih baik speknya daripada yang ada di katalog. Sementara yang ada di katalog sudah tidak ready lagi barangnya. Nah, gimana kira-kira PPK menyikapi hal tersebut? Sementara waktu kontrak sudah mau hampir habis ini, Bu. Gitu, terima kasih. Gitu kira-kira, Pak. Mm. Jadi gini, sudah klik di katalog dengan spesifikasi A gitu ya Pak. Izin sebentar saya Iya. agak batuk. Ini barangnya apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Aduh, saya tidak ingat persis Tapi bukan soalnya Alkes ya? Alkes atau bukan? Alkes, Bu. Alkes ya. Iya, Sebenarnya kalau di katalog itu ada aturan eh, kalau dia berubah spesifikasinya dan dia tipe yang berbeda, itu beda 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 link tuh Pak. Sebenarnya hmm, itu beda link katalog gitu. Jadi kalau kita sudah klik ke barang tersebut gitu ya, barang dengan taruhlah misalnya sama nih, sama-sama mesin X-ray, iya, X-ray mobile tipe apa gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, pada saat kita mengklik barang tersebut, maka yang harus dikirimkan seharusnya mesin X-ray tipe A tersebut gitu Pak. iya, Bukan mesin X-ray tipe B, walaupun speknya lebih tinggi seperti itu. iya, Nah, itu jika memang ternyata ternyata ini pendapat saya nih Pak ya, pendapat saya ini pendapatnya bisa beda-beda nih karena eh, pengadaan itu kan bukan matematika gitu ya, jadi bisa pendapatnya berbeda. Jika penyedianya menyatakan bahwa merek A ini merek apa X-ray mobile tipe A ini sudah discontinue gitu ya. Seharusnya kalau barang itu barang besar sih seharusnya penyedianya sudah tahu tuh kalau itu akan discontinue tuh karena eh, itu kan perlu perlu butuh waktu beberapa lama untuk mereka apa namanya menyiapkan dan sebagainya. Tapi ini mungkin kalau asumsi saya ini adalah BMHP kecil mungkin. Jadi bukan mesin-mesin yang sifatnya modal barang modal tersebut gitu, misalnya seperti itu. Nah, kalau dia itu misalnya tidak bisa memenuhi gitu ya pada saat memenuhi yang tipe A tersebut, namun di pabrikan ada tipe B yang lebih baik gitu, dan dia bersedia mengganti barang tersebut dengan tipe P dengan harga yang sama, ya, dengan harga yang sama, Pak. Maka kalau saran saya yang di kontrak yang ininya di dibatalkan kemudian klik kembali kepada yang tipe B tersebut yang sudah ada tayang di katalog. Kalau saran saya sih seperti itu, Pak. Jadi agar apa yang kita klik di katalog sama dengan barang yang datang gitu. Karena ada ketentuan tidak boleh merubah spesifikasi sih, Pak. Kalau kalau pada saat kita negosiasi misalnya kita mau klik tipe A terus kemudian kita klik tipe A tapi yang nanti yang datang tipe B ya itu ada ketentuannya tuh tidak boleh merubah spesifikasinya seperti itu Pak Agus. Namun harus ada kejelasan dari pabrikan ya Pak bahwa memang dia sudah discontinue tidak diproduksi kembali, tidak diproduksi lagi. Sebaiknya ada surat keterangan itu sehingga tidak menyebabkan penyedia itu masuk kategori one prestasi. Dia tetap akan mengirimkan namun dengan yang tipe B seperti itu Pak. Gitu. Dan oke. kontraknya harus sama dengan barang yang dikirimkan, Pak, gitu. Karena kan kalau kalau nanti di audit itu kan akan melihat kesesuaian antara tipe antara surat pesanan atau kontrak dengan barang yang dikirimkan. Demikian Pak Agus. Oke. Itu Kronologisnya pendapat sih Pak.
seperti yang disampaikan bahwa yang kita pesan adalah tipe A, yang datang adalah tipe B dengan Iya, justifikasi kita bahwa tipe A-nya sudah tidak ready lagi, sementara tipe iya. B ini mereka kirimkan namun tidak menambah nilai kontrak, nilai Tuh, pesanan. menawar kontrak dan dipastikan spesifikasinya tidak turun ya Pak, bukan spesifikasi yang di Speknya bawahnya di itu. atas Iya, menurut menurut speknya di menurut atas, ya. dari Artinya kan dalam hal ini Dewa. tidak terjadi kerugian negara, PPK juga diuntungkan. Spek yang di atas pun dipastikan bahwa itu bisa digunakan di apa Siap. namanya di bisa jadi ya kita merasa speknya lebih tinggi tapi nggak bisa digunakan kan bisa juga Pak, gitu, Oke, gitu kan? berarti kontraknya dibatalkan lebih dahulu, kemudian karena jika disertai dengan justifikasi dari prinsipalnya bahwa barang memang tidak Iya, ada, berarti dia tidak kita kenakan sanksi, iya. kemudian order ulang, begitu ya, Bu? Iya, kalau kalau pendapat saya seperti itu Pak, karena eh, ini lebih ini ya, lebih lebih menguntungkan dan salah satu solusi agar kebutuhan bisa terpenuhi ya. Kan ini kan ada kebutuhan, terutama kalau sektor kesehatan itu kan kebutuhan untuk melayani pasiennya kan harus kita pertimbangkan gitu Pak. Itu. Oke, Bu. Siap. Iya, Makasih, Bu. ya. Baik Pak Agus. Ya, itu Bapak Ibu ya, waktu udah lewat 15 menit. Moga barangkali Suhu ada beberapa nasihat untuk kami atau Bu Kris, Bu Eka silakan untuk closing statement. Ya. Oh, ada Bu Kris juga ya. Iya, Luar efek-efek biasa baca nih. chatnya Bu Kris ini. Salam hormat Bu Kris. Ya. Ya, moga closing statement aja Bu. Udah Oh lewat iya, 15 menit. baik, baik. Terima kasih banyak Pak Kuswoyo dan Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia bergabung dalam diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas diskusi yang sudah dilaksanakan, sangat membuka wawasan baik untuk Bapak dan Ibu yang hadir maupun oleh saya sendiri gitu ya, karena eh, mungkin yang saya sampaikan bukan berarti saya lebih tahu atau lebih paham dari Bapak dan Ibu sekalian, namun berdasarkan apa yang sudah kita apa namanya sudah dikerjakan ya oleh kami gitu. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan tetap semangat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tujuan dari organisasi kita masing-masing. Demikian Pak Kuswoyo, terima kasih banyak sudah menjadi moderator dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, demikian sehat. Bapak Ibu untuk Zoom kita di sore hari ini. Ini Pak Muji udah bisa gabung belum nih Pak Muji? Pak Muji. Posisi masih di jalan ini. Ada Pak Muji, Pak? Oh iya, Ada Pak Muji tadi tapi masih masih off masih di cam jalan kayaknya beliau. ya. Iya, Iya. masih di jalan. Oke, Bapak Ibu, demikian webinar kita. Materinya menarik, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi belum terselesaikan. Ini kita selesai dulu, nanti kalau barangkali ada mau setelah ini mau ngobrol-ngobrol, kami persilakan selama belum ditutup oleh admin. Saya yang mendapat tugas dari Suhu untuk menemani Bu Eka, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih, sampai ketemu di Zoom kita berikutnya. Selamat sore. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, ini saran dari Bu Kris masuk ini, Bu.